bayangan pohon dan kabut tebal yang Sri sering kali temui. Sisanya hanya suara gemeresak kakinya menembus semak belukar yang terkadang menggores kulitnya. Selain itu, hembusan nafas Sri lebih berat karena ketakutan sudah menemaninya semenjak keluar. Sudah tidak terhitung berapa banyak yang melintasi pohon besar. Mata Sri awas melihat sekeliling, sementara tangan dan kakinya meraba apapun yang bisa ia pegang, hanya agar ia tidak terjerembab pada tanah yang tidak rata. Namun Sri masih belum menemukan tanda keberadaan Dela. Bagai mencari jarum dalam tumpukan jerami, mencari Dela di tengah kegelapan hutan seperti ini, berjalan dari satu tempat ke tempat lain rasanya mustahil. Mustahil ia bisa menyisir keseluruhan hutan. Sampai Sri merasa ia tahu di mana keberadaan gadis itu. Semoga itu benar. Sri bisa melihat tempat itu bahkan dari jauh. Bayangan hitam besar, rimbun itu seakan tidak kehilangan kengeriannya sedikit pun. Meski kaki Sri letih menempuh jarak sejauh itu, ia mendekati pohon beringin itu, tempat di mana ia menemukan boneka itu. Terdengar suara langkah kaki Sri yang menembus semak. Kini ia berdiri tepat di bawah pohon itu, melihat Dela yang seperti sudah menunggunya. Ia hanya duduk menggoyangkan kakinya, seakan tahu Sri akan menemukannya. Gerak tubuh Dela membuat Sri tidak nyaman. Terkadang ia menggedek kepalanya, seakan tulang lehernya tidak dapat menyangga isi kepalanya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh Sri? Dan bagaimana nasib Dela? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Sewu Dino. Salam Jimatres, salam misteri. Au! Dari Jalan Mengisi di 126B Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. Alah, tanduran dipopo opo kok Panggara modot. Duh Gusti. Kang Parjo, esuk-esuk turut galengan tak rungono kok sambat ae. Janjane eneng opo to, Kang? Rasa sambat piye to, Lek? Sawangan kae tanduran pari, jagungku kae tak popo opo rasa subur. Malahan kae Tegal Kulon kae kacang jabute ya puter kabeh godhonge. Oh alah, Kang. Nek perkara iku gampang. Kaya tanduranku kae lho sawangen. Iso lemu, ijo royo-royo, parine landung-landung, jagonge ya gede-gede, isine kacang ya ngrempiok-ngrempiok, dawa-dawa. Apa meneh kanggo tanduran tembakau, Kang? Iso ngasilno kualitas godhong tembakau sing super lan kualitas sing apik, lan tandurane ya tahan penyakit, Kang. Lha mbok suwono nang ndi, Lek? Kok iso kaya ngono iku? Ora usah disuwuk, aku gawe pupuk organik cair Tokser. Pupuk iki iso nyuburno tanah, nyuburno tanduran, iso gawe wohe apik gembel, uga tandurane tahan penyakit, Kang. Ngono ya ora kok ndodekane to, Lek. Pancen bener kadang tani, tanduran sampean kaya pari, jagung, brambang, melon, semongko, timun, kacang tanah, kedele, coklat utawa mbako kurang subur, asile kurang akeh. Ayo gunakake pupuk organik cair Tokser. Pupuk organik cair Tokser diolah saka bahan organik sing gunakake teknologi bionik, ngandung unsur hara makro, mikro, zat perangsang tumbuh ZPT lan senyawa organik. Gunakake starter formula sing ngandung mikroba, penghasil multibiokatalis, penambah N, penghasil IAA, asam organik lan biopestisida. Sahingga pupuk organik cair Tokser iki gantekno bahan kimia agro neng pertanian organik. Sakliyane kuwi, pupuk organik cair Tokser iki uga iso mbrantas omo penyakit weteng, sundep, kresek, walang sangit, beluk lan liya-liyane.
Sumangga mundhut kemawon pupuk organik cair Tokser. Harga cuma Rp75.000 di Radio Istana FM, Jalan Mungin Siti 126 Bojonegoro, utawa iso ning daleme Mbak Hartini, Desa Betet Dander, utawa teng tokonipun Bapak Patmo, Dusun Gambor, Desa Jegulo, Kecamatan Sokotuban. OKD, cairan oles pria dewasa untuk meningkatkan gairah seksualitas, durasi lebih lama, dan menambah ukuran kejantanan pria. OKD dengan komposisi unggulan ekstrak Lutea superba dan ekstrak daun aloe vera, aromanya wangi, tidak lengket, bermanfaat sebagai antiseptik, membuka pori-pori, melancarkan sirkulasi darah, dan memberikan efek sensasional, tidak menimbulkan bas atau mati rasa. Mau jadi pria selalu OKD atas ranjang? Pakai OKD. Loyo, kurang keras, kurang durasi lama, atau ukuran kurang panjang, biar tetap oke. Pakai OKD. Cara pakai, dioleskan tipis merata. Tunggu 10-15 menit, bilas sampai bersih. Pertandingan segera dimulai. OKD mengatur durasi hingga 5 ronde. Yang tahan lama, ya OKD. Asue, ya OKD. Malam Jumat manik, ya OKD. Obat oles, obat kuat pria sejati. Dioles nganggo OKD, dijamin jos. Sampai pagi, nah ini pancen hebat obat oles OKD. Dapatkan OKD di Radio Istana FM, Jalan Mungin Siti 126 Bojonegoro. Bisa juga Anda dapatkan di rumah Mbak Wanti, PPK Perhutani Gandek Temayang, atau di rumah Mbak Hartini, Dusun Betet, Desa Ngulut, Kecamatan Dander, wilayah Kecamatan Sukosewu. Bisa Anda dapatkan di rumah Bapak Edi, penjual keripik, Pasar Gandu, Desa Purwasri, Sukosewu, wilayah Kecamatan Sokotuban. Bisa Anda dapatkan di toko Bapak Patmo, Dusun Gambor, Desa Jegulo, Kecamatan Sokotuban. Dari Jalan Mungin Siti 126B Bojonegoro, inilah 95 FM Istana Radio. Dari Jalan Mungin Siti 126B Bojonegoro, inilah 95 FM Istana Radio. Ruwet pak, ruwet. Buka warung kok yo sepi.
mergo lagi wae dimasak. Kok yo mambu? Iku rosene omah, duwe duit sithik-sithik kok ilang. Mbok golek-golek syarat to, Pak? Syarat apa meneh, Bu? Kae BPKB karo sertifikat ku lho syarate. Alah, keting aku. Angger dijak rembukan mesti ngono ae Pak niki. Enek apa to, Nduk? Kok rame wae iki lho? Mbae, iki lho Mbah, sumpah mikir usahaku. Koyo-koyoe enek ae gangguane. Lah mbok njaluk syarat ning radio istana kono. Muga ae judo iso lancar usahamu. Dah, aku ngerti nek ati sumpah kuwi ning radio istana mesti mari. Mergo njaluk lagu utawa gending. Iya to? Njaluk syarat ning tim jimat. Sopo ngerti usahamu enek gangguan GEP ben diresiki karo tim jimat. Ngono lho, ben lancar nggonmu nyambut gawe. Krungu to, Pak? Ndang ya budal ning radio istana. Anda punya permasalahan keluarga, suami istri kurang harmonis, sering cekcok, atau mungkin usaha Anda ada masalah gangguan gaib, datang saja ke Radio Istana FM untuk konsultasi bersama tim jimat. Selain itu, tim jimat juga membantu Anda untuk pemagaran gaib rumah Anda, pemagaran gaib badan Anda, usaha Anda, atau mungkin Anda dalam kondisi sakit non medis seperti kena guna-guna, santet, teluh, atau kesurupan, ketempelan jin. Insya Allah, tim jimat siap membantu Anda. Tim jimat juga membantu Anda untuk membuka aura, membuka mata batin, atau pelatihan lainnya. Ya, datang saja ke Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Tim Jimat bersama Master Soleh dan Ki Senggoro Bumi buka praktek pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis jam 9 pagi sampai 4 sore. Insya Allah kami siap membantu Anda. Jiwaku kalku samudra bunto ning laku tumuju dateng Gusti. Dari Jalan Mongin City 126B Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. Jimatres dimanapun Anda berada, malam ini adalah malam Jumat Wage. Malam yang disesaki dengan aroma mistis dan berjuta-juta misteri. Malam ini saya Ki Banu Asmoro bersama salah satu paranormal tim jimat adalah Ki Senggoro Bumi. Malam hari ini sudah bersama saya untuk membuka tirai-tirai gaib pada malam ini adalah malam Jumat Wage. Bagi jimatres dimanapun Anda berada, mungkin Anda punya cerita-cerita misteri, kirimkan saja cerita misteri Anda ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Bisa email di banu_istana@yahoo.co.id atau bisa inbox di Facebook Ki Banu Asmoro. Malam hari ini saya tidak sendirian, tentunya sudah bersama salah satu tim jimat yaitu Ki Senggoro Bumi. Jangan kemana-mana untuk jimatres dimanapun Anda berada. Anda malam hari ini lagi menyaksikan live YouTube. Terima kasih untuk seluruh jimatres dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian yang belum like silakan like, karena nanti kita akan bagikan dan kita hibahkan yaitu benda bertuah untuk Anda semua para jimatres di seluruh Nusantara. Saya sudah bersama Ki Senggoro Bumi malam ini.
Sekali lagi terima kasih untuk seluruh Jimatres yang sudah live chat ya. Kemudian yang belum komen, yang belum like, mulai sekarang bisa like ya. Selamat malam Ki Senggoro Bumi. Selamat malam Ki Banu Asmo. Baik, Anda sapa untuk seluruh Jimatres yang sudah bersama kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam rahayu, salam sejahtera untuk saudaraku Jimatres dimanapun berada yang pada malam hari ini live di channel YouTube maupun di channel radio tentunya. Dan insya Allah pada malam Jumat pagi ini saya siap membantu mengenai hal-hal mistis, hal-hal misteri tentunya, edukasi, gangguan-gangguan makhluk gaib. Insya Allah saya siap membantu. Dan para Jimatres yang belum subscribe maka silahkan subscribe channel YouTube Tim Jimat Radio Istana Bojonegoro. Dan semoga acara Jimat malam hari ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Bagi Jimatres dimanapun Anda berada, Anda yang ingin telepon nanti bisa di layanan telepon kita 081130811095. Malam ini adalah malam Jumat Wage. Dari pandangan Ki Senggoro Bumi, seberapa besarkah misteri yang terjadi pada malam hari ini? Pada malam hari ini tentunya dimanapun berada pasti makhluk gaib itu ada. Dan ada kasta tinggi maupun kasta rendah. Dan tentunya tadi saya sebentar menerawang ke beberapa wilayah, saya menemukan makhluk yang aneh sekali Gibanu. Tentunya makhluk ini tinggi besar dan ada ekornya itu mengeluarkan api Gibanu. Tentunya itu makhluk ada tujuannya tertentu Gibanu. Ya, bisa Anda raba atau bisa Anda lihat apa sebetulnya tujuan dari makhluk itu. Tujuan makhluk itu tentunya, mohon maaf, ada orang yang tidak suka mengirim ke kita gini. Dan tentunya kami tujuannya hanya membantu. Dan saya mohon untuk saudaraku Jimatres, pokoknya minta doanya gitu kan. Ya, terima kasih Ki Senggoro Bumi. Dan bagi Jimatres dimanapun Anda berada, sekali lagi Anda yang belum like silakan untuk like sekarang. Kemudian terima kasih untuk seluruh Jimatres di Nusantara. Yang ingin telepon langsung bisa telepon di nomor 081130811095. Malam hari ini, malam Jumat Wage sampai jam 12 malam nanti, saya bersama Ki Senggoro Bumi akan membuka tirai-tirai gaib pada malam ini, malam Jumat Wage. Jimatres dimanapun Anda berada, perlu Anda ketahui untuk seluruh Jimatres di Nusantara, untuk Anda yang ingin konsultasi bersama tim Jimat malam ini ya. Tim Jimat saat ini adalah saya Ki Banu Asmoro, kemudian Ki Senggoro Bumi juga Master Soleh. Bagi Jimatres yang ingin konsultasi dengan paranormal dari tim Jimat tahun 2020 ini, Anda bisa datang ke Radio Istana FM bersama tim Jimat di tahun 2020. Hari Senin dan hari Selasa itu ada Ki Senggoro Bumi, kemudian hari Rabu dan hari Kamis ada Master Soleh. Nah, Senggoro Bumi, sudah siapkah Anda untuk menerima yaitu pengalaman-pengalaman mistik dari para Jimatres yang saat ini sudah bersama kita? Siap. Baik, kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. ...081130811095. Saya coba terima. Selamat malam. Halo.
Halo, selamat malam. Ya, kelihatannya tidak mendengarkan suara kita. Kita ganti yang lain dulu. Silakan untuk yang lain di 081 130 81095. Gunakan semaksimal mungkin ya kesempatan untuk bisa bergabung bersama tim Jimat. Karena apa? Ini sulit sekali untuk bisa masuk di layanan telepon dari tim Jimat. Anda bisa telepon kembali lagi untuk para Jimatres Nusantara di nomor 081 130 81095. Sekali lagi 081 130 81095. Bagi Jimatres di seluruh Nusantara, mungkin malam hari ini yang lagi menyaksikan live streaming melalui channel YouTube Radio Istana FM, saya ucapkan selamat malam ya. Kemudian terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, Anda yang sudah like pada malam hari ini. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk malam hari ini. Kita sapa kembali di 081 130 81095. Untuk daerah-daerah lain, gunakanlah kesempatan semaksimal mungkin untuk bisa bergabung bersama kami di layanan telepon 081 130 81095. Untuk daerah-daerah lain, mohon maaf, saya tidak menerima telepon melalui WA, ya. Saya tidak menerima telepon melalui WA. Kalau Anda telepon melalui WA, kita langsung blokir ya karena mengganggu dari yang lain. Jadi Anda yang ingin bergabung di nomor kami 081 130 81095. Terima kasih untuk Jimatres malam hari ini sudah absen live chat di Jimatres YouTube malam ini. Selamat malam, halo. Halo. Selamat malam. Yang punya nomor 0. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Halo. 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 Ya. Seperti ini yang tentunya ya yang kita harapkan untuk Jimatres. Kalau mungkin Anda menyaksikan live YouTube ya, langsung saja kalau sudah masuk ya, sebutkan nama, alamat ya, langsung saja Anda bisa bergabung di layanan kami 081 130 81095. Terima kasih untuk Jimatres dari Santri Sunan Derajat Bagus Utomo. Kemudian juga terima kasih untuk Jimatres yang lain, Rido Besulu Pacing Parengan. Terima kasih untuk salam Jimatres dari Renggasta Septian. Kemudian juga terima kasih salam satu misteri Rahayu Gibanu Ki Senggoro Bumi dari Bulu Lawang Malang, ada Aris Gianto. Kemudian terima kasih untuk Jimatres Lanto yang dari Batam. Halo, selamat malam. Ini dari Malaysia. Anda menyaksikan live YouTube, jadi langsung saja sebutkan nama, kemudian alamat Anda. Halo? Ya, Anda sudah menyaksikan live YouTube ya malam ini. Halo. Ya, halo. Anda menyaksikan live YouTube, jadi Anda langsung sebutkan nama, alamat ya, sebutkan nama, alamat, kemudian apa permasalahan Anda langsung. Halo, dari Malaysia ini. Ya. Nama Mulyono. Langsung saja dari Malaysia, langsung saja ya. Karena juga ada jeda ya kalau menyaksikan YouTube, sudah kita berulang-ulang kali sampaikan kalau menyaksikan lewat YouTube, jadi langsung sebutkan nama, kemudian alamat ya. Anda sebutkan nama, Anda sebutkan alamat, kemudian sampaikan permasalahan Anda. Langsung saja, silahkan. Dari Malaysia, Kelang, Kuala Lumpur, masalahnya kadang kurang mantap. Kurang mantap gimana? Ya, kadang mungkin ada masalah apa ya, dari jauh dari keluarga. Pertanyaannya yang jelas, Mas. Pertanyaannya apa? Apa yang Anda maksudkan? Apa yang ingin Anda tanyakan? Ya, sayang sekali terputus dari Malaysia. Ya, rasanya kurang enak gitu ya. Mungkin dari pekerjaan, dari apa saja. Memang kalau di luar negeri atau dimanapun Anda itu, untuk bantuan dari Indonesia ke luar negeri sebetulnya itu bisa apa tidak itu, Senggoro Bumi? Bisa Ki Penuh, tapi memerlukan energi yang luar biasa sekali.
Bisa Anda jelaskan secara detail jadi mereka biar tahu Segoro Bumi. Ya, yang di luar negeri tentunya di luar Indonesia pasti ada. Kalau mau bantuan itu terkadang si paranormal juga menggunakan media tertentu untuk menuju ke sasaran tentunya. Karena jarak juga itu sangat jauh sekali, tentunya membutuhkan energi yang luar biasa. Jadi tentunya harap yang minta bantuan harus konsultasinya harus jelas gimana biar kami memberikan media-medianya itu tepat sasaran gitu gimana. Baik, terima kasih. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Ini sudah masuk, ya. Dengan siapa di mana? Dengan Lasiman Di mana Bapak Lasiman? di Busan Pelumpang, Tuban. Pelumpang Tuban. Langsung Pak Lasiman kepada Ki Segoro Bumi. Silakan. Ya, selamat malam Tenggara Bumi. Selamat malam Bapak. Ya. Ya, gini Tenggara Bumi. Ya. Kejadiannya itu sudah sekitar 1 bulan. Ketika Pak D saya itu tidur di rumah saya. Katanya tiba-tiba kok dipukul kepalanya. Nah itu halusinasi apa dipukul sungguhan Iban? Itu Pak D waktu tidur ya? Iya. Ya. Pak D-nya habis dipukul itu ada bekasnya tidak Bapak? Tidak ada bekasnya. Tidak ya. Oke. Nah, yang kedua Pak Iban. Ya. Katanya kok pintunya dikunci dari luar. Nah itu yang mengunci itu orang apa makhluk halus. Pintu kamarnya Pak D itu. Pintu rumah. Pintu rumah. Ya. Itu Cuma dikunci. itu ada. Oh, iya, bentar Pak, itu dikunci gimana maksudnya? Ya? Pintunya itu tiba-tiba diselot dari luar gitu. Oh iya. Cukup. Baik. Bapak jangan ditutup teleponnya Bapak. Lebih baik Anda berdiam diri, membantu kelancaran kami untuk menerawang sebetulnya apa yang terjadi. Ya, saya minta bantuan doa Anda. Jangan ditutup teleponnya. Baik, Segoro Bumi silakan mulai diterawang. Ya Bapak. Ya. Yang pertanyaan pertama masalah Pak D itu benar gangguan makhluk gaib Bapak. Di belakang ada sosok tua berbaju hitam. Mengganggu enggak itu? Itu mengganggu Bapak. Dia hanya menunjukkan bahwa dia ada di situ, gitu Bapak. Oh, di belakang rumah ya? Iya. Yang pertanyaan kedua itu dikunci orang Bapak. Tidak ada gangguan hal gaib. Ya, cukup Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Ya, selamat malam untuk dari Busan Pelumpang. Untuk yang lain silakan bisa telepon kembali di nomor kami 081 130 810 95. Mohon maaf saya tidak menerima telepon melalui WA. Jadi kami tidak menerima telepon melalui WA. Untuk itu bagi Cimatres yang ingin telepon langsung saja di nomor 081 130 810 95. Ini untuk Cimatres yang ada di kawasan Jakarta Selatan ini ya, Mat Daud bersama kawan-kawan yang ada di Jakarta lagi nobar nonton bareng Jimat malam hari ini. Terima kasih live YouTube di Warkop Maksar malam hari ini. Salam Cimatres untuk Anda semua. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Halo Segoro Bumi. Dengan siapa di mana? Halo. Saya Bapak Lasmo dari Desa Jarbon, Kelurahan Bareng, Sawan, Nganjuk, Mas.
Sawan Nganjuk ya Pak. Nggih, nggih. Pak Mo, langsung Pak Mo sampaikan kepada Ki Senggoro Bumi. Silakan. Ini Ki Senggoro Bumi. Ya, Bapak. Saya minta tolong ini mau bertanya kayak itu. Kejadiannya itu 3 bulan yang lalu mungkin. Aku itu punya cucu kecil. Waktu itu diajak neneknya ke belakang rumah. Itu ada pohon cengkeh goyang-goyang itu. Terus neneknya anak jatuhnya itu neneknya cuma tahu daun-daunnya goyang aja. Cuman si cucu tadi tahu katanya ada monyet di situ. Itu sebenarnya makhluk apa itu? Yang pertanyaan saya yang ke-1 dan yang kedua yang ingin saya tanyakan, saya itu ada kebun cengkeh di Senggoro Bumi, tempatnya itu di Desa Mamban itu sebelah timur kampung saya. Nah, yang garap itu pernah bilang sama saya, itu waktu itu harinya Jumat Legi dia kerja di situ nggak pulang. Itu dia bilang ada orang hijau, warna hijau tinggi besar, terus menghilang di tunggak kasih di situ. Itu apakah benar atau cuman orang bohong yang bilang itu loh? Tolong diterawang ini Senggoro Bumi. Bentar Bapak. Pertanyaan yang pertama, ranting-ranting yang goyang itu lama atau sebentar Bapak cucunya yang melihat itu? Ya mungkin sekitar 2-3 menit lah. Ya. Yang pertanyaan kedua, melihat Yang pertanyaan kedua itu yang di sawah di kebun cengkeh itu yang saya tanyakan itu kan yang garap orang. Ada orang kerja di situ, lah orang itu pas siang hari nggak pulang. Terus lain hari itu bilang sama saya, dia tahu orang itu berjalan di situ terus menghilang. Orangnya tinggi besar, warnanya hijau, dia bilang kayak gitu. Apa memang ada penghuninya sawah saya yang di Mambang, tepatnya di sebelah barat kuburan itu. Iya. Ya tentunya itu apa halusinasi atau memang ada sosok goibnya gitu ya Bapak? Iya, betul. Oke. Baik, Pak Mo jangan ditutup teleponnya Pak. Ya, lebih baik berdiam diri membantu kelancaran Ki Senggoro Bumi untuk menelusuri penerawan langsung ke Sawan Nganjuk. Benar apa tidak itu? Apa mungkin hanya halusinasi atau mungkin hanya isu yang berkembang? Senggoro Bumi silahkan mulai diterawang. Ya Bapak, untuk pertanyaan yang pertama itu memang sosok goib Bapak. Itu manusia berkepala monyet Bapak. Manusia Kepala monyet itu dari arah timur. dari arah timur. Iya, itu suka bermain di situ. Saya tanya tadi, apakah dia bertempatan di situ? Ternyata tidak, dia hanya suka bermain di area situ Bapak. Oh, cuma bermain. Makanya sekali tempo itu ada bau-bau kayak samping gitu loh. Sekitar saya ini di Bumi. Untuk pertanyaan yang kedua itu halusinasi Bapak, halusinasi. Halusinasi, Ya. jadi sawah itu nggak ada apa-apanya. Ya, nggak ada apa-apa Bapak, aman. Oh, Ya. Terima kasih penjelasan Baik, Senggoro Bumi. terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mo. Silakan untuk yang lain. Ada yang ingin telepon langsung 081 130 81095. Bagi Jimatres malam hari yang live streaming melalui channel YouTube kita di Radio Istana 95 FM Official. Terima kasih untuk seluruh Jimatres yang belum like, silakan mulai sekarang like. Karena apa? Nanti saya akan membagikan benda bertuah bagi Anda ya. Jadi Anda like mulai sekarang, kita akan pilih siapa yang nanti yang sudah like, yang sudah subscribe ya. Jangan lupa untuk membagikan ya siaran langsung malam hari ini kepada seluruh Jimatres senusantara ya.
Salam satu misteri satu jimatres untuk Anda malam hari ini dari konco-konco Indra Raja Duel dari Galboro Pacing. Terima kasih. Kemudian juga dari Fernanda dari Desa Padang Trucuk. Kemudian juga terima kasih jimatres yang ada di kawasan Tapelan. Ya, ada salam satu misteri ini dari kawasan Tapelan. Mohon maaf untuk seluruh jimatres yang malam hari ini telepon melalui WA. Saya tidak menerima telepon melalui WA. Jadi kalau Anda telepon melalui WA, kita langsung blokir ya. Jadi nanti Anda tidak akan bisa telepon kembali. Jadi mohon maaf, Anda yang ingin telepon langsung di nomor 081 130 81095 ya, 081 130 81095. Konco-konco yang ada di kawasan Desa Tluwi, Kecamatan Sokotuban, Tuban ya, salam jimatres. Untuk yang malam hari ini sudah live chat. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Dari Yohan Aditya dari Sido Bandung. Sido Bandung. Baik. Langsung kepada Ki Senggoro Bumi. Silakan. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya. Di depan rumah saya itu kan sebelah pojok itu ada rumah kosong tapi. Iya, terus? Itu memang ada sosoknya atau cuma kata orang-orang itu ada 2 anak kecil, Ki. Rumah kosong itu sudah berapa lama ditinggalkan Bapak, Mas? 2 tahun sekitaran. 2 tahun ya. Gini Mas, kalau masalah rumah kosong 5 tahun ya, itu udah 5 tahun Mas, tentunya udah lama sekali. Gini, rumah kosong cuma 40 hari aja ditinggal itu udah dihuni sosok gaib Mas. Dia apalagi kalau sudah lama, tentunya banyak sekali dihinggapi oleh sosok-sosok gaib Mas. Itu. Oh iya Ki. Ya, intinya pasti ada yang Pasti namanya ada. makhluk gaib. Iya. Karena sudah ditinggalkan beberapa tahun gitu Mas Yoga. Ya, namun untuk penampakan ya belum tentu dia menampakkan diri. Namun kalau dihuni itu pasti sudah itu. gitu ya. Nah, baik, terima kasih Mas Yoga. Salam jimatres untuk kawan-kawan yang ada di Sido Bandung malam hari ini sudah bersama tim Jimat. Silakan untuk yang lain di 081 130 81095. Salam jimatres dari Takun yang ada di Kenongosari Sokotuban. Kemudian juga salam kenal Puji Sartono dari mana nih, Jakarta. Terima kasih kawan-kawan di Jakarta. Ya, silakan untuk yang lain yang ingin telepon di nomor telepon kita 081 130 81095. Ya. Mohon maaf saya tidak menerima telepon melalui WA. Kalau Anda telepon melalui WA langsung keblokir gitu ya. Jadi eman-eman nanti tidak bisa telepon karena Anda keblokir gitu ya. Jadi Anda langsung telepon di 081 130 81095. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Halo. Dengan Kuntiono. Agak bisa diperbesar suaranya Bapak. Suaranya agak diperbesar ya karena kecil sekali kita terima. Bapak siapa? Dengan Kuntiono Pak. Kuntiono, di mana Pak Kuntiono? Di Malu, RT 1 RW 1. Baik Pak Kuntiono, langsung saja kepada Ki Senggoro Bumi. Silakan. Selamat malam Ki Senggoro Bumi. Selamat malam Bapak. Ini mau numpang tanya Pak. Iya Bapak, terus cerita. Ibu saya kan habis jatuh di dapur kurang lebih 1 bulan. Nah, yang saya tanyakan, ini murni jatuh ada hal-hal gaib yang lain di Senggoro Bumi? Bentar, saya minta tolong ya. Saat ibu jatuh, itu ada hal yang aneh tidak Bapak? Ya gitu, saya tanyakan gitu Pak. Oke. Ya, ada hal aneh atau unsur-unsur yang dicurigai, ada gangguan gaib tidak? Ada hal aneh apa murni jatuh gitu loh. Nah, saya balik tanya Bapak ya, balik tanya. Saat ibu jatuh, itu ada hal aneh yang dicurigai jatuhnya itu ada gangguan gaibnya tidak? Bapaknya cerita dulu Bapak. Oh ya, waktu jatuh di dapur itu kan di depan kamar mandi kan, waktu jatuh kan mencelat jauh gitu loh maksud saya. Namanya kamar mandi pasti kan licin Bapak, gitu loh Bapak. Jangan disalahkan gaib terus loh Bapak. Ke di depan kamar mandi. Di depan ya terus. Yang terpenting ini intinya gini Pak Kuntiono.
kita jangan selalu Menyalahkan suudon. goib itu. Jangan selalu terus menyalahkan goib. Ujuk-ujuk wong ketutuk sirai ya jare goib. Terus kebacok engko jare goib loh. Kayak gitu loh. Jadi intinya permasalahan Anda itu ceritakan. Ada keanehan apa enggak jatuhnya itu. Nah, gitu loh, Pak Kuntiono. Iya. Nah, Iya, iya. nek wong malu ngarani nek eneng keanehan, kuwi iso uga di saka goib. Tapi nek lumrah ya berarti ibuke tiba biasa. Ngoten lho, Pak. Monggo cerita malih. Tapi gini, Ki ya, ini sampai sekarang kan tangannya kan nggak bisa digerakkan. Ya terus nggak bisa gerak gimana? Yang saya tanyakan itu murni jatuh apa ada hal-hal lain gitu loh maksud saya. Ya, bapaknya tanya belum jelas bapak. Jatuhnya itu ibunya itu loh, ibunya itu merasa ada aneh tidak gitu loh. Kalau habis jatuh tangannya nggak bisa digerakkan itu otomatis ada saraf yang terganggu bapak. Itu bisa diterapi bisa bapak. Jangan nyalahkan goib terus bapak. Nanti itu kalau kita tidak ada gangguan goib menyalahkan goib, malah goib itu akan mengganggu. Padahal goib itu tidak mengganggu loh bapak. Ya. Gitu loh bapak. Coba dicek dulu atau mungkin bisa dibawa ke radio istana waktu terapi juga bisa bapak, karena jatuh itu bisa juga tulangnya bergeser, sarafnya Gangguan itu saraf ada itu. gangguan seperti itu bapak. Namun untuk sisi gaibnya itu memang bisa juga dari sisi gaib ya Senggoro Bumi. Iya. Namun kalau mendengar cerita seperti Pak Kuntiono ini kok kecil sekali untuk gaibnya ya. Apalagi di kamar mandi pasti kan licin gitu. Gitu bapak. Penjelasan kita Anda coba bawa dulu, kalau mungkin tangannya tidak bisa bergerak sama sekali. Enggak. Ya, hari Sabtu, hari Minggu Anda bisa datang ke radio istana, dibawa sini bapak. Oh iya. Ya, ingin sembuh apa tidak? Ya ingin Pak. Ini Kalau ingin dibawa ke sini bapak ya. Kalau ingin, kalau tidak ingin di rumah saja nggak apa-apa. Kalau ingin dibawa ke radio istana bapak ya. Oh iya. Hari Sabtu dan Minggu nanti kita akan cek sebetulnya itu ada gangguan gaib atau memang kesalahan dari ibu tadi yang jatuh tadi bapak ya. Baik Pak Kuntiono, terima kasih matur suwun ya sudah bergabung bersama tim Jimat ya. Memang aneh-aneh saja juga komen-komen dari live chat dari kawan-kawan Jimatres ya. Saiki nek wong Jawa ngarani wong Jenegoro lah. Apa itu namanya keconjok ya jadi gaib gitu ya. Selalu gaib terus yang disalahkan gitu. Ya mungkin karena juga kesalahan kelalaian dari kita sendiri dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah selalu berhati-hati, apapun aktivitas kita harus berdoa terlebih dahulu gitu ya. Terima kasih Pak Kuntiono, semoga Ibu cepat sembuh. Kalau mungkin ingin konsultasi ini bersama Senggoro Bumi boleh hari Senin Selasa. Kemudian hari Sabtunya Anda bisa diterapikan bersama Gus Pri gitu ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan siapa di mana saya? Dengan Totok dari Desa Kuniran. Kuniran Purwosari. Iya. Ya, silakan Mas Totok, monggo. Iya, ini saya mau tanya di Senggoro Bumi. Ya Mas, silakan cerita dulu. Dulu kurang lebih 2 bulan yang lalu, saya di ATM Pom Klotok Padangan. Iya, terus? Nah itu kan saya kan di dalam sama istri saya. Nah itu saya sama istri saya itu merasa ada yang ngantri di belakang. Bahkan istri saya pun melihat ada kaki. Nah setelah saya keluar, karena saya kan nggak enak kalau ada yang ngantri ketemaan. Saya cek keluar langsung, tapi orangnya nggak ada. Nah itu gangguan gaib atau memang cuma halusinasi? Bentar Mas, jarak. Terus pertanyaan yang kedua, terus lanjut. Dulu kurang lebihnya, untuk pastinya saya kurang tahu, kurang lebihnya sekitar 8 tahun yang lalu, saya dimimpikan itu di sebelah pojokan apa itu namanya, lingkungan saya kan ada TK yang sudah kosong. Nah di sebelah baratnya TK itu ada kayak barongan bambu itu loh ya. Iya. Saya dimimpikan di situ saya mendapatkan mustika watu hijau. Nah, di situ saya menggenggamnya sampai saya mendapatkannya cuma hancur batunya itu, mustika watu hijau itu bercahaya hijau gitu. Nah, itu pertanda apa? Mohon diterawan. Untuk pertanyaan yang kedua,
tafsir mimpi ya Pak. Ada hal-hal aneh tidak waktu mimpi itu? Soalnya hanya Ya, mimpi, nggak kan kenyataan begitu melihat sih atau kata apa orang gitu. dulu, di bawah pohon bambu itu dulunya tempat buangan kayak kayak santet loh, itu tempat buangan itu dulunya. Ya, yang ditanyakan ada sisi gaibnya tidak ya di situ, gitu Mas ya. Iya. Yang pertanyaan yang pertama Bapak, belum jelas. Ya. Ini waktu istri melihat dan Mas mengeceknya itu jaraknya berapa menit? Gimana Pak, kurang jelas Yang suaranya? pertanyaan pertama, waktu Ya. istri melihat ada kaki itu kah? Dan Mas mengeceknya itu jarak mengecek sama istri melihat itu berapa menit? Ya, melihatnya jelas. Saya pun juga melihat Melihat ya. kakinya. Ya, cukup. Oke, jangan ditutup teleponnya. Lebih baik Anda berdiam diri, membantu kelancaran Ki Sugoro Bumi untuk menelusuri dengan penerawangan. Benar apa tidak apa yang Anda lihat di pom bensin tadi, apakah itu sisi gaib atau memang halusinasi Anda? Silakan Sugoro Bumi mulai untuk diterawang. Ya Mas. Ya. Untuk pertanyaan pertama itu memang sosok gaib Mas, dari arah selatan Mas. Oh iya. Itu tidak mengganggu, dia hanya mengetahui bahwa dia di situ gitu loh. Ya. Untuk yang pertanyaan yang kedua, di TK kosong itu ya, itu ada 3 sosok gaib Mas. Ada siluman ular juga Mas. Untuk yang mustika tadi, mustika yang Mas tanyakan, itu sebenarnya milik ular itu, tetapi sudah diambil orang. Intinya disuruh mengembalikan Mas, bukan sarang buangan santet, bukan Mas di situ. Oh iya. Cukup Mas. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk Jimatres yang ada di Kuniran Purwosari. Kita sapa kembali untuk Jimatres yang lain. Anda ingin bergabung di layanan kami 081 130 81095. Bagi para Jimatres yang lain, silakan yang ingin bergabung untuk permasalahan Anda mengenai hal-hal gaib, silakan Anda bisa telepon langsung di nomor 081 130 81095. Terima kasih untuk seluruh Jimatres ini dari mana ini? Terima kasih untuk Jimatres yang malam hari ini dari Jember hadir. Ini Dwi Mulyono asli Ngambon. Terima kasih Anda menyaksikan live YouTube pada kesempatan malam hari ini. Kemudian dari Blora, Vicky, terima kasih. Selamat malam untuk salam Anda untuk para Jimatres yang lain. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Wawan yang ada di Grebakan Balen. Ya, silakan Wawan, langsung kepada Ki Sugoro Bumi, silakan. Ya, mau tanya Ki, Assalamualaikum. Ya Mas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan pernah tengah malam pulang dari Bojonegoro. Nah itu lewat Malaya. Itu kok kayak ada putih-putih, kayak kelebatan itu apa? Putih-putih, melihat putih-putih itu di mana? Di mana Mas? Melihatnya itu loh. Di sawah-sawah itu loh. Di sawah-sawah arah Balen itu ya? Ya Malaya Kabunan itu loh. Oh ya. Apakah itu halusinasi, memang ada sosok gaibnya gitu ya? Ya oke. Ya, siap. Oke. Jangan ditutup teleponnya Wawan. Ini Ki Sugoro Bumi akan menelusuri dengan penerawangan. Apa Anda yang lihat tadi adalah memang gaib atau memang halusinasi Anda? Untuk itu
Ki Senggoro Bumi akan menelusuri dengan penerawangan. Silakan, Senggoro Bumi mulai diterawang. Halo Mas. Iya, Mas. Itu cuma halusinasinya Mas saja. Mas terlalu capek, ketakutan hingga timbul halusinasi seperti itu Mas. Tidak ada gangguan gaib Mas. Iya. Oke. Ya, Terima kasih, selamat kasih. Wawan. Salam Jimatres untuk kawan-kawan yang malam hari ini sudah bergabung live chat di channel YouTube Radio Istana FM. Wawan yang ada di Randu Blatung Blora, terima kasih untuk Anda. Kemudian juga terima kasih salam Jimatres dari Pecel Lele Tambak Romo Cepu. Ya, terima kasih. Belakang Kecamatan Kalitidu, Matur Suwun. Kemudian juga dari Haikal, Jari Keramat, terima kasih. Kemudian Goito Menden Rejo, terima kasih untuk Jimatres. Kalau ingin saya absen, sebutkan nama, alamat gitu aja ya. Yang live chat ya melalui channel YouTube Radio Istana FM. Kalau ingin saya absen, Anda tulis saja, ketik saja namanya, kemudian alamat Anda. Insya Allah nanti kita akan sapa untuk seluruh Jimatres malam hari ini. Yang belum like silakan untuk like ya. Yang belum like silakan untuk like dulu. Like, mana like-nya? Ya jempolnya mana untuk jempolnya? Jempolnya diklik saja, gratis ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Ini dengan Siswanto di Sekar. Sekarnya mana ini? Sekar Bojonegoro. Deling Sekar Bojonegoro. Ya, sekarnya Deling. Ya, langsung kepada Ki Senggoro Bumi, Siswanto. Silakan. Halo, Ki, selamat malam. Selamat malam Mas. Ya. Ini saya mau menanyakan. Halo. Halo, ya Mas, cerita Mas. Halo, Ki. Ya Mas, halo. Halo, silakan langsung. Waktu minggu lalu saya dengar suara apa namanya kayak kerincing kuda itu di dekat rumah saya, Pak. Ki. Mendengarnya lama Itu atau kira-kira sebentar? itu makhluk halus apa hanya halusinasi saya aja itu yang saya mau tanyakan. Ya, mendengarnya itu sebentar atau lama Mas? Halo. Halo, mendengar kerimping itu loh. Sebentar atau lama Mas? Halo. Ya, halo Mas. Ya, kelihatannya tidak mendengar suara kita. Terima kasih untuk Jimatres yang ada di Deling Sekar. Yang lain silahkan di nomor 0811308195. Gunakanlah kesempatan semaksimal mungkin kalau Anda ingin bergabung bersama kami di sini ya. Gunakanlah semaksimal mungkin kalau Anda ingin bergabung bersama kami di sini. Bagi Jimatres semua yang kepingin punya t-shirt atau kaos Jimat ya yang sudah diaktifasi, kemudian juga gelang aktivasi atau Raja Sulaiman, Anda bisa datang ke Radio Istana FM. Untuk pesan antar Anda bisa WA di nomor 0852 338 31337 ya. Kita sama kembali untuk Jimatres yang lain. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Bayu Samudra di Kanor Gedung Priven. Gedung Priven Kanor. Bayu Samudro, sampaikan permasalahan Anda kepada Ki Senggoro Bumi. Silakan. Iya, kemarin waktu di Banjarmasin saya kan pernah dilihat orang. Katanya di badan saya ada yang mengikuti perempuan. Itu kejadiannya di Banjarmasin ya? Menggendong saya itu. Masnya ada yang bilang menggendong sosok apa gitu? Ya, sosok perempuan dia
Halo, bisa pelan-pelan cerita sedetail mungkin dari awal sampai akhir. Ya, bisa cerita sedetail mungkin awal dari akhir. Permasalahan Anda apa sebenarnya? Silakan. Permasalahan saya apa, benarkah itu yang sosok yang mengikuti saya itu, yang perempuan itu adakah itu? Waktu saya di Banjarmasin kan ada orang pernah melihat, itu orang kan apa katanya ada orang mengikuti saya sosok perempuan itu. Itu kata orang ya Pak. Saat dibilang kayak gitu, Bapaknya pernah merasakan pundak berat atau gimana gitu? Pernah tidak Bapak? Oh, seringkali sama punggung saya sering Sering berat sering gitu ya? sakit. Sakitnya gimana? Berat, panas, atau gimana gitu Bapak? Cerita Bapak. Panas ya. Itu Banjarmasinnya mana Bapak? Karena kejadiannya di Banjarmasin ya? Ya di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Alala Utara. Itu kata orang Banjarmasin gitu ya? Ya, siap. Iya. Ya, benar apa tidak itu diikuti oleh makhluk gaib perempuan. Wis ngono ae takone. Awakku ki lho kok jarine wong kae eloki wong wedok, bener apa ora? Wis kuwi pertanyaane. Wis langsung terawang ki, monggo, terawang. Ya Bapak, itu tidak ada gangguan goib atau diikuti goib Bapak. Itu sebenarnya gini, ada paranormal yang bilang kayak gitu, itu kayak melihat, sebenarnya tidak Bapak. Tidak ada sosok goib yang ikut Bapak. Bahkan saya telusuri di rumah Bapak, sosok-sosok goib di situ tidak ada yang ikut Bapak. Gitu Bapak. Ya, sudah paham Bapak ya? Ya, sudah. Baik, terima kasih Bapak. Selamat malam untuk Jimatres yang ada di Dung Primpen, Kecamatan Kanor. Ya, matur suwun sudah bersama tim Jimat malam hari ini. Yang lain silahkan, Anda bisa bergabung di 0811308195. Ya, baik Jimatres Purwakarta Jawa Barat ada Asli Murno Rantau sana. Anda kalau kepingin saya sebut namanya, ya diketik saja namanya, kemudian alamatnya, ya. Jadi tidak saya menyebut akun Anda. Sebut nama alamat Anda ya. Mas Bangkit Nganjuk Utara, terima kasih. Ferry Jimatres Predator mana ini? Terima kasih. Kemudian juga salam Jimatres untuk yang ada di kawasan mana lagi. Namun sebelumnya saya sapa untuk yang lain. Selamat malam. Halo. Halo. Ya. Selamat malam Mbah Banyu Asmoro. Ya, dengan siapa di mana saya? Mas Basuki dari Semarang Selatan. Mas Basuki dari Semarang Selatan. Ya, Anda menyaksikan live YouTube, jadi sampaikan langsung permasalahan Anda. Silahkan. Yes. Saya mau menanyakan Mas, saat di kontrakan saya itu kan baru ya sekitar 3 bulanan. Saya pernah jam 2 malam itu ada orang kayak kakek-kakek batuk. Tapi setelah saya amati itu nggak ada orang. Terus itu saya pernah juga kayak dijawil itu loh Mas. Iya. Pas tidur. Ya kayak dijawil, cuman tuh nggak ada orang. Itu halusinasi saya atau emang ada penunggu kontrakan? Untuk pertanyaan Bapak, Itu ya Mas, pertama. saya pertanyakan.
Bentar Bapak, yang pertanyaan pertama, saat mendengar batu itu Bapak mencarinya ada orang tidak? Bapak, Halo, Pak. Bapak. Ya. untuk pertanyaan pertama Bapak, Oh, enggak ada, Mas. tidak ada ya, cuma suara Enggak ada. batuk Sudah gitu ya? Saya teks tuh enggak ada. Orang batuk ini Kak. Itu, Mas. Oh ya, siap. Suara batuk seorang Kemudian kakek. saya teks itu enggak ada orang. Iya. Intinya gitu loh Ki Senggoro Bumi. Ini di kontrakannya itu mendengar suara batuk seorang kakek. Intinya kuwi makhluk gaib atau orang biasa. Itu. Gitu Pak ya? Iya, nggih. Nah, itu sing bener ngono. Baik. Nah, kuwi bener makhluk gaib atau manungso. Nah, gitu loh. Nah, itu pertanyaan itu loh Ki Senggoro Bumi. Anda langsung terawang saja. Ya, benar apa tidak atau halusinasi. Jangan ditutup teleponnya Bapak. Lebih baik berdiam diri membantu kelancaran Senggoro Bumi Mentung Terawang. Silakan. Ya Bapak, untuk pertanyaan yang pertama, itu memang sosok gaib tua, rambutnya panjang dan matanya merah Bapak. Itu dari pagar gaib kontrakan situ, udah lama tidak dirumat Bapak. Akhirnya mengganggu, dia minta dirumat kembali Bapak. Itu pagar gaib. Mengganggu karena dia tidak dirumat gitu. Itu pagar gaib kontrakan itu Bapak. Tadi saya sudah kunci, saya arahkan ke timur, insya Allah sudah aman Bapak. Oh, nggih. Matur sembah nuwun nggih, Mas. Nggih, sami-sami. Terima kasih Bapak. Ya, yang ada di Semarang Selatan, matur suwun sudah bergabung bersama tim Jimat. Semoga selalu senantiasa diberi kesehatan, juga aman-aman saja. Bagi Jimatres-Jimatres yang lagi menyaksikan live streaming melalui channel YouTube Jimat Radio Istana FM, yang belum like, mulai sekarang silahkan di like dulu. Ya, dijempol dulu. Nanti saya coba akan membagikan benda bertuah untuk Anda. Ya, jadi para Jimatres-Jimatres, nanti kita akan bagikan satu buah benda bertuah untuk Anda. Makanya mulai sekarang silakan untuk di like. Karena siaran langsung ini tidak akan kami hentikan atau break, jadi langsung ya sampai nanti jam 12 malam. Bagi Jimatres-Jimatres yang ingin bergabung di malam hari ini juga bisa telepon di 081130811095. Mas Yaski yang ada di Ngawi, salam Jimatres untuk Anda bersama kawan-kawan Jimatres yang ada di Ngawi. Insya Allah nanti kita akan melakukan jelajah misteri di Ngawi. Ya. Kalau mungkin ada kesempatan, kemudian juga insya Allah kita akan melakukan jelajah misteri di Babat, kemudian juga di Nganjuk, insya Allah nanti. Dan kita beberapa kali sudah melaksanakan yaitu jelajah misteri dari request para Jimatres-Jimatres di seluruh Nusantara. Mohon maaf untuk para Jimatres-Jimatres yang ada di kawasan Sugiwaras. Kemarin kita bersama Senggoro Bumi bersama Master Soleh sudah datang ke Sugiwaras untuk melaksanakan jelajah misteri di Senggoro Bumi ya. Namun karena kondisi yang tidak memungkinkan, hujan deras ya, kami tidak bisa melakukan live di sana. Tepatnya kita kemarin sudah di Desa Alasgung, kemudian di Desa Sugiwaras, di Desa Siwalan, di Desa Panemon kemarin. Namun tempat yang akan kita tuju adalah tidak memungkinkan untuk kita berjalan ke sana karena jauh, kemudian juga becek gitu. Karena habis hujan deras. Ya. Kemudian juga para Jimatres-Jimatres kemarin barusan kita
melaksanakan jelajah misteri di depan Unigoro. Ya, tepatnya di PAL 2 yang sering mengakibatkan kecelakaan. Anda yang belum menyaksikan YouTube-nya, silahkan disaksikan. Mungkin Senggoro Bumi bisa menjelaskan sebetulnya apa. Saya kemarin tidak sadar mengapa saya melihat video kok terjadi begitu. Itu. Bagaimana menurut Anda, Senggoro Bumi? Ya, di situ ada seseorang yang tidak bertanggung jawab menanam suatu benda gitu, sejenis jenglot kecil ditanam di situ untuk mencari tumbal. Tentunya ada tujuan tersendiri. Makanya untuk Jimatres yang berkendara di situ sebelumnya berdoa dulu. Karena apa? Sosok-sosok gaib dari kiriman atau pelaku orang yang tidak bertanggung jawab itu sangat mengganggu sekali. Kibanu aja sampai kesurupan, itu energinya luar biasa sekali Kibanu. Saat mau dilarung itu berontak energi itu, sosok gaib itu Kibanu. Iya, iya. Jadi intinya, namun kita berupaya semaksimal mungkin kemarin kita bersihkan. Semoga tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan ya, Senggoro Bumi. Gitu. Baik, masih ada waktu untuk sesi pertama. Silakan yang ingin telepon di nomor 081130811095. Ada Burhan Bubulan yang ada di warungnya Mbah Jan Gambreng. Terima kasih, salam Jimatres untuk Anda. Dari Jombang juga hadir Hermanto Kebunagung Butoh. Juga terima kasih. Kemudian dari kawasan mana ini? Salam satu Jimatres, satu misteri dari Mas Aris Gianto di Bulu Lawang. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Dari Mas Wahyu di Pacul. Ya, silakan Mas Wahyu. Langsung kepada Senggoro Bumi. Malam, Mbak. Selamat malam. Ini Bang. Ya. Kenapa dari Pacul tidak begitu jelas kita terima, padahal ya hanya ibaratnya area sejengkal. Ya, Kemarin bapak saya ngigo, katanya di tangannya lo dipegang, lalu habis ngigo itu buka lawang kok ada sekelebatan rambut. Itu halusinasi atau barang-barang gituan. Yang kedua di jalan Gang Lawak. Itu waktu pulang kan katanya pohon pisang itu loh bergerak-gerak gitu loh. Mohon bantuannya. Ya, Masnya melihatnya sendiri itu pohon pisang yang bergerak-gerak itu. Oh ya, cukup. Yang pertanyaan pertama itu halusinasi apa cuma benar sosok gaib gitu ya, Pak? Ya katanya kan itu jalan gaib gitu loh. Ya, ya. Sebelah rumah saya. Ya. Oke. Baik, jangan ditutup teleponnya. Kita tujuannya di sini adalah membantu Anda. Tujuan kita adalah membantu Anda. Jadi jangan ditutup teleponnya. Benar apa tidak atau memang halusinasi itu? Ya, kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membantu para Jimatres. Semua yang kita harapkan adalah doa dari Anda. Dan semua kalau memang benar itu adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Senggoro Bumi mulai diterawang. Ya Mas. Yang pertanyaan pertama itu memang sosok gaib berupa kuntilanak, Bapak. Itu dari arah barat loh. Iya. Itu tidak sengaja menampakkan dirinya. Pesan saya, bapaknya sering-sering beristighfar, Bapak. Ya, bapaknya Mas. Karena apa? Pagar gaibnya sangat tipis hingga bentrokan energi dari sosok gaib itu bisa mengakibatkan bapaknya ngigo seperti itu. Itu mengganggu guys? Itu tidak mengganggu, dia hanya lewat, kebetulan lewat gitu. Kalau katanya orang itu jalan gaib itu gimana? Iya, dari arah barat, itu memang jalan gaib benar. Yang kedua? Yang kedua itu
halusinasi masnya, tidak ada gangguan gaibnya. Ya, gitu Oh Mas iya, Wahyu. terima kasih. Makasih, Ya, selamat sama-sama. malam. Baik Ki Senggoro Bumi, Anda istirahat dulu, nanti dilanjutkan di paruh kedua. Terima kasih Ki Senggoro Bumi yang malam hari ini sudah bersama kita. Bagi jimatres-jimatres yang ingin konsultasi dengan Ki Senggoro Bumi, Anda bisa datang ke Radio Istana FM pada hari Senin dan hari Selasa dari jam 9 pagi sampai dengan 4 sore. Bagi jimatres-jimatres yang kepingin punya kaos jimat aktivasi ya, kemudian juga Raja Sulaiman, gelang aktivasi atau buluh perindu, Anda bisa datang ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Atau untuk pesan antar bisa hubungi nomor 0852 338 31337. Bagi jimatres-jimatres yang punya cerita-cerita misteri, baik pengalaman pribadi atau mungkin orang lain, kirimkan saja cerita misteri Anda ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Atau bisa melalui email di banu_istana@yahoo.co.id. Bisa juga inbox di Facebook Ki Banu Asmoro. Dan bagi jimatres-jimatres malam hari ini lagi menyaksikan live streaming melalui channel YouTube ya, Jimat Radio Istana FM, yang belum subscribe silahkan mulai subscribe, yang belum like silahkan like sekarang, kemudian bagikan kepada jimatres-jimatres yang lain. Ya, bagikan kepada jimatres-jimatres yang lain, kemudian Anda aktifkan tombol loncengnya. Semua itu gratis, dan bagi jimatres-jimatres yang ingin saya absen, sebutkan nama dan alamat Anda. Terima kasih untuk jimatres yang sudah malam hari ini bersama saya dari Pemuda Bandaran Prambon Tergayang, terima kasih. Kemudian juga Pecel Lele Sumedang, namanya tidak ada, Wawan mana ini, terima kasih. Kemudian ALD yang ada di Ngablak, Wawan Bendo mana ini, terima kasih. Kemudian jimatres Rokin Jedis Rengel. Kemudian terima kasih untuk jimatres dari Mbakor Nganjuk, tidak ada namanya. Ya mohon maaf kalau tidak namanya. Ya kalau lebih baiknya disebutkan namanya saja biar saya enak untuk membaca, gitu ya. Anda yang belum like silakan like dulu sekarang. Like ya, itu jempolnya diklik dulu ya. Terima kasih untuk jimatres Impron yang ada di kawasan Surabaya. Kemudian Zulfikar yang ada di rantau Malaysia. Kemudian terima kasih jimatres dari Surabaya hadir, Sodikin. Ya, kemudian Budi yang dari Cancung Bubulan. Salam jimatres Muhammad Andi Bangilan. Kemudian Purboyo Rengel Tuban, Rahman terima kasih. Kemudian jimatres Gilang Boy. Salam jimatres dari kawasan mana ini, Banjartal ya, terima kasih. Kemudian Prapto Nganjuk, salam jimatres Rian Rejoso. Salam jimatres dari Oki Ngumpak Dalem. Kemudian salam jimatres Nur Dianti dari Tangerang. Kemudian terima kasih untuk jimatres Widya Sukorjo Malu. Kemudian Rian Purnomo Nganjuk ya. Terima kasih Andrian dari Ngablak. Kemudian terima kasih jimatres Haikal. Kemudian Rizal Ngerau. Salam jimatres dari Waru Sidoarjo. Terima kasih. Kemudian Bayan Sukosewu hadir. Terima kasih. Kemudian terima kasih untuk jimatres dari Cancung Bubulan. Bagi jimatres-jimatres yang belum like, silakan mulai like sekarang ya. Kita nanti akan bagikan benda bertuah untuk Anda. Dan bagi jimatres-jimatres yang punya ya, yang punya tempat yang Anda anggap angker atau lebih fik dan misteri, Anda bisa untuk kirimkan ya alamatnya. Insya Allah nanti akan kita hadir di tempat Anda semua. Baik, terima kasih untuk seluruh jimatres-jimatres Nusantara. Malam hari ini sudah bergabung bersama saya, Ki Banu Asmoro, bersama juga Ki Senggoro Bumi. Nah, bagi jimatres-jimatres sekali lagi, Anda yang punya referensi tempat yang paling angker untuk bisa didatangi tim jimat sebagai jelajah misteri,
Anda bisa langsung live chat di sini juga bisa ya. Anda sampaikan saya pada malam hari ini. Anda bisa live chat langsung sekarang. Ini ada Kunari yang ada di Bangilan Tuban, terima kasih. Kemudian Jimatres yang ada di kawasan mana ini, terima kasih Anam Sumedang ya. Kemudian terima kasih untuk Jimatres Mojoranu Kevin. Salam Jimatres juga untuk Burhan yang ada di Bubulan tadi. Kemudian Putri yang ada di Jiken, terima kasih malam hari ini sudah bersama tim Jimat. Sekali lagi Anda yang belum like silakan mulai like sekarang ya. Anda yang belum like silakan like sekarang. Nanti yang sudah like, yang sudah subscribe kita akan ambil untuk mendapatkan benda bertuah dari tim Jimat malam hari ini. Terima kasih untuk Dila yang dari Soko. Kemudian salam Jimatres Arif Sumberjo. Semua Jimatres. Ya, saya Ki Banu Asmoro bersama Ki Senggoro Bumi nanti akan kembali bersama Anda tentunya malam hari ini di acara Jimat Sajian Malam Jumat. Salam Jimatres, salam satu misteri. Tim Jimat punya cerita dengan judul Sewu Dino bagian yang keempat. Cerita ini ditulis dan dikirimkan oleh Simple Man untuk Jimatres semua. Saat Sri berdiri tepat di bawah pohon beringin, melihat Dela yang seperti sudah menunggunya. Ia hanya duduk menggoyangkan kakinya seakan tahu Sri akan menemukannya. Gerak tubuh Dela membuat Sri tidak nyaman. Terkadang ia menggedek kepalanya, seakan tulang lehernya tidak dapat menyangga isi kepalanya. Orang tua itu rupanya tidak bodoh ya. Percuma saja. Ternyata aku tetap tidak dapat keluar dari hutan ini. Sri hanya diam. Ia juga bingung harus melakukan apa. Sudah dekat waktunya. Sebentar lagi. Kalimat terakhir Dela seperti memberi isyarat tentang sesuatu. Masih belum mengerti. Rambut yang dilepas temanmu, kamu pikir apa? Rambut Dela. Sosok itu mengangguk. Mata Sri terbelalak mendengarnya. Kamu pikir saya sengaja menipumu? Masih belum mengerti juga. Erna. Seketika itu Dela tertawa. Ia tidak pernah melihat suara tertawa semengerikan itu. Sri kembali ke rumah tanpa Dela. Langkah kakinya berat memikirkan kemungkinan yang Sri pikirkan dari tadi. Dan saat ia masuk ke rumah, ia bisa melihat genangan darah. Sri mengikuti jejak darah itu. Berakhir di kamar mereka. Di sana ia melihat Dini menutupi wajah Erna dengan kain. Erna meninggal, Sri. Dia muntah darah. Sri
Sri bisa melihat wajah Erna. Hidung dan bibirnya bersimbah darah, sama seperti patung yang Erna banting, di mana di bagian kepala si patung hancur. Sekarang ia tahu penyebab sebenarnya santet ini. Sri akhirnya menjelaskan semua kepada Dini. Apa yang terjadi kepada Erna, apa yang terjadi kepada Dela, apa yang disembunyikan orang tua itu, apa yang tidak dikatakan tentang pekerjaan ini. Semuanya berujung pada pemindahan santet saja, karena mereka yang memiliki garis weton sama. Sri mengambil boneka itu, menunjukkannya kepada Dini. Boneka ini media untuk mencelakai Dela. Diikat rambut Dela sejak awal. Siapa yang berani membukanya harus siap menerima konsekuensi santetnya si Dela. Masalahnya, bila orang biasa yang melakukannya hanya mendatangkan kematian belaka. Beda lagi bila yang membuka boneka itu satu garis weton dengan Dela. Ya, itu kita bisa membunuh, bisa meringankan beban untuk Dela. Aku yakin bonekanya tidak hanya satu, bisa 3 sampai 10. Aku tidak tahu, tapi Erna sudah menjadi korban salah satu bonekanya. Tinggal kita. Bodohnya aku. Aku tidak mengerti kalau akhirnya Erna malah membanting bonekanya yang sudah jadi pengganti penerimaan santet itu. Jadi, bila boneka itu rusak, dia juga akan menuntut balas akibat perbuatannya. Dini yang mendengar itu hanya diam, wajahnya kebingungan. Malam itu mereka lalui dengan akhir yang tragis. Keesokan harinya mobil Sugi datang. Sri dan Dini sudah menunggu mereka. Mbah Tamin yang pertama keluar, diikuti Sugi si sopir. Ia menggendong Dela di punggungnya. Dan tampaknya Mbah Tamin dan Sugi sudah tahu semuanya. Yang tidak diketahui mereka adalah Erna meninggal. Melihat hal itu, wajah Mbah Tamin merah padam. Ia tidak berbicara banyak, hanya mengatakan mereka harus membawa Erna pulang. Kematian Erna di luar perkiraan Mbah Tamin. Namun ketika Sri ingin bertanya lebih jauh tentang ini, Mbah Tamin menatapnya dingin. Tutup saja mulutmu, dasar bayi, tidak tahu apa-apa, seenaknya sendiri ambil risiko. Itu adalah kali terakhir Sri keluar dari hutan itu. Tidak ada percakapan apapun selama di mobil. Mereka menuju kediamannya Mbah Krasa. Sri dan Dini duduk di luar rumah. Sementara itu di dalam, ia bisa melihat Mbah Krasa tampak berbicara serius dengan Mbah Tamin. Entah apa yang mereka bicarakan. Namun Sri tidak tahu lagi harus apa. Ia hanya ingin pamit saja. Namun Sri tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ia hanya ingin pamit saja. Namun siapkah dia dengan konsekuensi bila ia memilih pamit? Seperti halnya dirinya, Dini pun sama. Bila pekerjaan dengan gaji besar itu memiliki risiko di luar nalar seperti ini, tidak akan ada orang waras yang mau menerimanya. Setelah menunggu lama, Sri dan Dini dipanggil untuk menghadap Mbah Krasa. Sri dan Dini melangkang masuk. Ia dipersilakan duduk, memandang wanita yang selalu saja membuat Sri merasa segan setiap melihat matanya. Saya ikut sedih mendengar nasib temanmu. Tapi saya sudah menjamin keluarganya akan dapat semua kewajiban yang memang pantas dia dapatkan. Sekarang katakan apa yang ingin kamu bicarakan sama saya. Saya mau mundur. Mbah Krasa memandang Sri cukup lama. Ada jeda keheningan di antara mereka. Suasana itu sama sekali tidak mengenakan bagi Sri dan Dini. Sebelum Mbah Krasa tersenyum. Bisa, tapi
Aku tidak mau menjamin nyawamu ya. Sri dan Dini melihat satu sama lain. Mereka tidak mengatakan apapun lagi. Sekarang bagaimana? Mundur? Tanya Mbah Krasa. Matanya mengintimidasi. Boten, Mbah. Kata Dini dan Sri bersamaan. Mbah Krasa mengangguk puas. Sebenarnya tidak perlu ada korban kalau kalian mengikuti apa yang Simbah katakan. Cuma butuh nurut saja. Apa susahnya dengerin orang tua? Mbah Tamin menatap Sri. Sri menyimpan sesuatu yang selama ini ia tahu, bahwa dalang dibalik semua itu adalah Simbah Tamin sendiri. Namun Sri masih merasa ia tidak memiliki bukti apapun. Mata Mbah Tamin seperti mengawasinya, tidak memberinya ruang leluasa untuk bicara dengan Mbah Krasa secara pribadi. Namun entah bagaimana sekelibat pikiran itu muncul, Sri lantas mengatakan apa yang ia temukan di kamar Mbah Tamin. Bahkan Sri menunjukkan boneka yang ia temukan di bawah pohon beringin, sebuah pesan dari cucunya Dela Atmojo. Mendengar itu Mbah Krasa mengerutkan kening. Ia diam. Mbah Krasa memandang Mbah Tamin yang sedari diam sembari berdiri. Lalu ia tertawa. Cukup membuat Dini dan Sri tersentak, seakan ucapan Sri hanya omong kosong. Lalu Mbah Krasa mengatakannya. Kamu belum cerita ke anak-anak ini apa yang sebenarnya terjadi. Sok tahu kamu, ucap Mbah Tamin. Beliau mengambil sesuatu di sakunya, boneka yang sama, termasuk foto keluarga Atmojo. Sri terlihat bingung, apa yang terjadi sebenarnya. Saya ceritakan semuanya, dengarkan. Tapi bila aku sudah cerita, apa yang akan terjadi sama kalian tidak akan bisa dicabut. Lantas kalian harus nurut saja. Nurut sampai Dela bisa selamat, atau nyawa kalian tidak akan selamat sama seperti Dela. Sri dan Dini masih diam mendengarkan. Santet 1000 hari itu namanya. Santet yang bisa membunuh garis keluarga besar melalui sukma anak terakhir atau keturunan terakhir. Keluarga Atmojo sebenarnya sudah memiliki musuh di mana-mana. Jadi asal mula semuanya berasal dari sini. Saya sudah lengah mengawasi keluarga ini. Saya tidak pernah menduga sebelumnya bila Dela akan menjadi korban santet model seperti ini. Dikarenakan santet ini adalah santet untuk para pendosa yang juga akan menghabisi keluarga yang mengirim santet ini. Suara Mbah Tamin terdengar keras, menahan dendam kesumat atas insiden ini. Media yang digunakan saat ini bermacam-macam, salah satunya melalui boneka yang diisi rambut keluarga yang ingin dihabisi. Nasib Dela sekarang ada di boneka ini sekarang. Masalahnya saya tidak tahu di mana saja boneka itu ditanam. Dan ada berapa saya tidak tahu. Boneka yang kamu temukan adalah salah satu dari boneka yang saya temukan di rumah ini. Saya sengaja menanam boneka itu di sana, biar nanti saat waktunya tepat bisa digunakan untuk meringankan beban sakit Dela. Ingat, waktu saya mengingatkan kamu jangan membuka pintu, tapi kamu tidak mendengarkan. Sebenarnya keluarga yang mengirim santet ini masih mencari di mana keberadaan Dela. Itulah alasannya. Alasannya saya menyembunyikannya di sana, karena tempat itu terlalu ramai untuk mencari keberadaan Dela. Karena Dela tidak akan bisa meninggal bila Sang Banorogo belum bertemu dengan Senggarturi. Dela belum bisa mati secara otomatis. Santet ini belum akan menghabisi keluarga Atmojo. Siapa Senggarturi itu? Yang sekarang bisa bangun sewaktu-waktu bila Dela tidak diikat tali hitam itu. Tinggal menunggu waktu datangnya Banorogo buat mencari istrinya Senggarturi yang ada di tubuh Dela saat ini. Bila dia sudah menemukannya, keluarga Atmojo sudah tamat. Bagi Sri, apa yang baru saja diucapkan oleh Mbah Tamin persis seperti dongeng anak kecil yang serba ingin tahu sebuah kenyataan dari dunia yang tidak dapat ia lihat.
Rasa seperti kenapa ada hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini. Namun persepsi itu harus ia pertimbangkan lagi, terutama saat Sri melihat wajah Dini. Ia menampilkan ekspresi ketakutan yang tidak pernah ia saksikan sebelumnya. Ibu dari 2 anak, satu-satunya yang Sri tuakan. Meski usia mereka hanya terpaut 2 tahun, Dini memilih nikah usia muda. Hal itu yang membawanya ke tempat ini, ke tempat di mana ia harus meninggalkan 2 anaknya, membantu sang suami guna menutup kebutuhan dari buah kecil cinta mereka. Dini lebih memilih diam, sembari menutup luka di daun telinganya yang harus ia relakan, di bibir Dela atau mungkin Senggar Turi. Setelah penjelasan Mbah Tamin yang dirasa Sri bahwa ada beberapa kecil bagian yang seakan tidak diceritakan, membuat Sri merasa orang tua ini memiliki tujuan tersendiri, tidak dapat ditebak, tidak dapat diterka. Namun sorot matanya seakan memberitahu ada rahasia yang ia tutupi. Sudah selesaikah penjelasannya, Nak? Kalau sudah, Ibu mau pamit. Nanti biar Sugi yang mengantar kamu ke tempat di mana Dela berada. Mbah Krasa pergi. Mbah Tamin pun ikut undur diri. Ia mengatakan bahwa setelah ini apa yang mereka alami di rumah gubuk alas itu masih belum ada apa-apanya dengan apa yang akan mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Ada kilatan mata dengan sudut bibir melengkung. Mbah Tamin punya rencana lain. Sugi belum kembali, kabarnya ia akan menjemput sore hari. Sri masih belum tahu di mana Dela sekarang berada. Yang jelas, alas itu bukan tempat di mana Dela disembunyikan lagi. Entah tempat seperti apa lagi. Sri merasa ia sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Ketika Sri sedang mempersiapkan perbekalan yang akan ia bawa, Sri melihat Dini berdiri di luar pintu kamar, tempat ia beristirahat sebentar sebelum perjalanan berikutnya. Entah apa yang dilakukan Dini membuat Sri akhirnya mendekatinya, mempertanyakan apakah ada yang ingin ia sampaikan. Wajah Dini pun tidak tertebak sama sekali. Namun setelah dirasa ia cukup menahan diri, Dini berujar dengan suara gemetar. Satu dari kita yang akan tetap bertahan hidup sampai semua ini selesai. Saya minta maaf, saya akan melakukan apapun untuk tetap bertahan hidup. Ucapan Dini membuat Sri kebingungan. Apa yang ia ucapkan? Dari mana ia dengar? Setelah Sri mempertanyakan itu, Dini menunjuk telinga cacat. Ia berujar dengan nada yang lebih percaya diri. Sebelum telingaku putus, Dela membisikkan sesuatu kepadaku. Satu dari kita yang akan selamat untuk berbagi sari bunga dari sisa santet ini. Mobil hitam yang Sri kenal baru saja masuk ke kediaman Atmojo. Sugi melangkah keluar. Sri dan Dini pun melangkah masuk. Setelah berpamitan dengan Mbah Krasa, Sugi pun mengantar Sri dan Dini menuju tempat di mana Dela sekarang berada. Aku ikut berduka ya Sri, Mbak Din, kata Sugi. Ia tidak henti-hentinya memandang Sri dan Dini, yang sejak pertama mereka masuk tidak ada interaksi di antara mereka. Seakan memilih untuk diam bersama. Hal itu membuat canggung. Benar dugaan Sri sebelumnya. Jalan yang mereka tempuh bukan jalan menuju alas itu, melainkan jalan menuju keluar kota, menuju sebuah desa. Karena ketika mobil masuk ke sebuah gapura, suasana sepi dari kehidupan desa ketika malam langsung menyambut mereka. Banyak rumah yang masih menggunakan gedek atau bambu anyam di samping kiri kanan. Setiap jengkal rumah
saling berjauhan. Dari dalam mobil, Sri hanya bisa mengamati bahwa tempat ini tidak berbeda jauh dari nuansa ketika mereka tinggal di hutan. Masalahnya, Sri belum melihat satu manusia pun di sini. Seakan ini adalah sebuah desa mati. Mobil masuk ke sebuah gang dengan pemandangan yang sama. Batu kerikil keras di sepanjang jalan menambah kesan bahwa desa ini pasti desa pinggiran, jauh dari mana-mana. Dan ketika mobil berhenti, saat itulah Sri melihatnya. Mbah Tamin tengah berdiri di sebuah rumah, menyerupai gaya bangunan pondok dengan atap melebar. Rumah dengan kayu jati menjadi corak bahan utama. Dan inilah tempat yang dijanjikan. Mbah Tamin berdiri di teras rumah. Di sampingnya ada Dela. Hal yang membuat Sri dan Dini tidak bisa berhenti melihat hal itu. Mereka seakan ngeri dengan pemandangan itu. Dela berdiri persis di samping Mbah Tamin. Senyumannya menjadi pembuka dari sambutan yang tidak pernah Sri bayangkan. Sogi melangkah keluar, membuka pintu mobil. Sri dan Dini ikut keluar. Mereka dengan langkah ragu, mereka mendekati Mbah Tamin dan Dela yang sejak tadi menatap kedatangan mereka. Mbak Sri ya? Kata Dela, suaranya layaknya seperti gadis muda lainnya. Terima kasih sudah mau menerima pekerjaan ini. Sri hanya menyambut tangan Dela. Ia masih bisa melihat luka borok dan perut buncitnya. Tidak ada yang berubah dari penampilan fisiknya yang membuat siapapun tidak akan sanggup melihatnya. Setelah melihat Sri dengan tatapan sumringahnya, Dela beralih pada Dini. Ia melakukan hal yang sama. Sri hanya bingung. Ia tidak pernah melihat ini sebelumnya. Apa yang membuat Dela yang ini sangat berbeda dengan Dela yang selama ini Sri lihat? Mbah Tamin hanya mengamati saja. Setelah berbasa-basi, Mbah Tamin mempersilakan Sri dan Dini masuk. Di dalam Sri langsung bisa merasakan bahwa rumah ini jauh berbeda dari rumah gubuk itu. Rumah di sini berkali-kali lipat lebih besar, tentu dengan nuansa Jawanya yang kental. Meski begitu, Sri merasa ngeri memasukinya. Setiap ruangan di rumah besarnya bukan main. Banyak lukisan dengan corak kental adat budaya Jawa yang bisa Sri saksikan langsung. Namun dari semua itu, ada satu lukisan yang menarik perhatian Sri. Sebuah lukisan yang familiar. Sri menatap lekat-lekat foto itu. Seorang wanita tengah berpose dengan sanggul, mengenakan kebaya, menatap lurus. Ia tengah memegang jabang bayi. Yang membuat Sri tidak bisa mengalihkan perhatiannya adalah jabang bayi di lukisan itu memiliki dua kepala. Sri, kamarmu ada di belakang. Sini aku antar, kata Mbah Tamin. Sri baru menyadari Dini tidak ada di belakangnya, entah kemana. Ia mengikuti Mbah Tamin menelusuri setapak demi setapak dan melihat banyak ruangan tanpa pintu. Kamar Sri hanya ruangan kecil dengan beberapa perabot tua. Ia tidak lagi sekamar dengan Dini. Hanya ada jendela yang ditutup oleh gorden. Di sana Mbah Tamin mengatakannya, kalau sudah jam 12, pintu kamarmu jangan dibuka. Jangan sampai kamu membukanya. Ingat pesanku ini. Tegas Mbah Tamin, lalu ia pergi. Sri membuka gorden di jendelanya. Ia bisa merasakan bahwa keberadaannya di sini tidak ada bedanya dengan keberadaannya di alas atau hutan itu. Entah kenapa, tempat ini sama saja seperti memintanya menguak apa yang ada di sini. Sebelumnya ia melihat Dela baru saja melewati kamarnya, menatapnya lalu menghilang dengan senyuman yang memancing keingintahuan. Sri sudah mengunci pintu kamar dan jendelanya. Kini ia berbaring di atas kasur tua yang setiap ia bergerak mengeluarkan suara tidak mengenakan.
Hanya dengan menatap cahaya lilin di meja, Sri merasa ia aman. Selebihnya ia terjaga, tidak bisa tidur dengan pertanyaan di pikirannya. Waktu terasa begitu lambat. Setiap ketukan detik yang Sri bayangkan terasa mengambang dalam sepi di kamar itu. Lalu terdengar suara lirih. Suara yang membuat Sri merasa tidak sendiri lagi. Suara itu terdengar dari luar kamar. Mbak Sri, Mbak, iki aku Dela. Mendengar itu Sri langsung tercekat. Entah apa itu. Suara itu seakan mengancamnya. Mbaknya sudah tidur. Ini aku Dela, Mbak. Buka dulu pintunya, Mbak. Sri masih diam. Ia mencoba menahan diri. Suara itu mengganggunya. Mbak Sri, saya tahu kamu masih terjaga. Dibuka dulu pintunya, Mbak. Nanti saya akan kasih tahu rahasia. Kaki Sri mulai melangkah turun. Ia beranjak dari tempatnya. Namun ia masih ragu. Sri belum menjawab. Ia masih diam, membiarkannya ditelan sunyi, diobrak-abrik sepi, sampai keheningan itu menguasai. Senyap. Suasana saat itu sangat senyap. Namun perasaan itu seakan menekan Sri dalam kegilaan dan rasa penasaran yang saling melahap satu sama lain. Sri gila. Benar saja, keheningan itu membuat sebagian pikiran Sri tertekan hingga Sri merasa bahwa Dela telah pergi. Sri mencoba untuk menenangkan diri. Ia terduduk dengan kaki yang sudah lemas. Namun tiba-tiba, apa yang akan terjadi dengan Sri? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Sewu Dino. Kiriman dan ditulis oleh Simpleman. Salam Cimatres, salam misteri. Alah, tanduran dipopo opo kok Panggara modot. Duh Gusti. Kang Parjo, esuk-esuk turut galengan tak rungono kok sambat ae. Janjane aneh ngopo to, Kang? Ora sambat piye to, Lek. Sawangan kae tanduran pari, jagungku kae tak popo opo ora subur. Malahan kae Tegal Kulon kae kacang jabute ya puter kabeh godhonge. Oh alah, Kang. Nek perkara iku gampang. Kaya tanduranku kae lho sawangen. Iso lemu-lemu, ijo royo-royo, parine landung-landung, jagonge ya gede-gede, isine kacang ya ngrempyok-ngrempyok, dawa-dawa. Apa meneh kanggo tanduran tembakau, Kang? Iso ngasilno kualitas godhong tembakau sing super lan kualitas sing apik, lan tandurane ya tahan penyakit, Kang. Lha mbok suwukno nang ndi, Lek? Kok iso kaya ngono iku? Ora usah disuwuk, aku nggawe pupuk organik cair Tokser. Pupuk iki iso nyuburno tanah, nyuburno tanduran, iso gawe wohe apik gembel, uga tandurane tahan penyakit, Kang. Ngono ya ora kok ndodekane to, Lek. Pancen bener kadang tani, tanduran sampean koyo pari, jagung, brambang, melon, semongko, timun, kacang tanah, kedele, coklat utawa mbako kurang subur, asile kurang akeh. Ayo gunakake pupuk organik cair Tokser. Pupuk organik cair Tokser diolah saka bahan organik sing gunakake teknologi bionik, ngandung unsur hara makro, mikro, zat perangsang tumbuh ZPT lan senyawa organik. Gunakake starter formula sing ngandung mikroba, penghasil multibiokatalis, penambah N, penghasil IAA, asam organik lan biopestisida. Sahingga pupuk organik cair Tokser iki gantekno bahan kimia agro neng pertanian organik. Sakliyane kuwi, pupuk organik cair Tokser iki uga iso mbrantas omo penyakit wereng, sundep, kresek, walang sangit, beluk lan liya-liyane. Sumangga mundhut kemawon pupuk organik cair Tokser. Harga cuma Rp75.000 di Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, utawa iso ning daleme Mbak Hartini, Desa Betet Ngunut Dander, utawa teng tokonipun Bapak Patmo, Dusun Gambor, Desa Jekulo, Kecamatan Sokotuban. Ruwet, Pak, ruwet. Buka warung kok yo sepi.
sego lagi wae dimasak, kok yo mambu. Iki uruse ning omah, duwe duit sithik-sithik kok ilang. Mbok golek-golek syarat to, Pak. Syarat apa meneh, Bu? Kae BPKB karo sertifikat ku lho syarate. Alah, geding aku. Angger dijak rembukan mesti ngono Pak niki. Enek apa to, Nduk? Kok rame wae iki lho. Mbae, iki lho Mbah, sumpek mikir usahaku. Koyo-koyoe enek gangguane. Lah mbok njaluk syarat ning radio Istana kono. Muga ae jodoh iso lancar usahamu. Dah, aku ngerti nek ati sumpah kuwi ning radio Istana mesti mari. Mergo njaluk lagu utawa gending. Iya to? Njaluk syarat ning tim jimat. Sopo ngerti usahamu enek gangguan GEP ben diresiki karo tim jimat. Ngono lho. Ben lancar nggonmu nyambut gawe. Krungu to, Pak? Ndang ya budal ning radio Istana. Anda punya permasalahan keluarga, suami istri kurang harmonis, sering cekcok, atau mungkin usaha Anda ada masalah gangguan gaib, datang saja ke Radio Istana FM untuk konsultasi bersama tim jimat. Selain itu, tim jimat juga membantu Anda untuk pemagaran gaib rumah Anda, pemagaran gaib badan Anda, usaha Anda, atau mungkin Anda dalam kondisi sakit non medis seperti kena guna-guna, santet, teluh, atau kesurupan, ketempelan jin. Insya Allah, tim jimat siap membantu Anda. Tim jimat juga membantu Anda untuk membuka aura, membuka mata batin, atau pelatihan lainnya. Ya, datang saja ke Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Tim jimat bersama Master Soleh dan Ki Senggoro Bumi buka praktek pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis jam 9 pagi sampai 4 sore. Insya Allah kami siap membantu Anda. Jiwaku kalku samudra pebunton ing laku. Ki watok metu. Jadi sampean iki iso nyenengne aku gak sampean yo ngerti to, Dik. Usaha ya usaha. Aku kan wadanku sono ngene iki. Ya berusaha ki sing supaya rusak ngono lho. Ya piye to usaha ya usaha. Munda gede, ya tahan lama. Suwe durasine. Ya Allah. Ngapa to? Kecil tonggo ya. Oles kene. OKD, cairan oles pria dewasa untuk meningkatkan gairah seksualitas, durasi lebih lama, dan menambah ukuran kejantanan pria. OKD dengan komposisi unggulan, ekstrak Botia Superba untuk meningkatkan libido, dan ekstra daun aloe vera. Aromanya wangi, tidak lengket, bermanfaat sebagai antiseptik, membuka pori-pori, melancarkan sirkulasi darah, dan memberikan efek sensasional. Tidak menimbulkan kebas atau mati rasa. Mau jadi pria selalu oke di atas ranjang? Pakai OKD. Loyo kurang keras, kurang durasi lama, atau ukuran kurang panjang, biar tetap oke? Pakai OKD. Cara pakai, dioleskan tipis merata, tunggu 10 hingga 15 menit. Bila sampai bersih, pertandingan segera dimulai. Ngono lho, Pak. Mularem tenan. Keriye ya Allah. OKD mengatur durasi hingga 5 ronde. Dapatkan OKD di Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Bisa juga Anda dapatkan di rumah Mbak Wanti, PPK Perhutani Gandek Temayang, atau di rumah Mbak Hartini, Dusun Betet, Desa Ngunut, Kecamatan Dander, wilayah Kecamatan Sukosewu. Bisa Anda dapatkan di rumah Bapak Edi, penjual keripik, Pasar Gandu, Desa Purwasri, Sukosewu, wilayah Kecamatan Sukotuban. Bisa Anda dapatkan di toko Bapak Patmo, Dusun Gambor, Desa Jegulo, Kecamatan Sukotuban. Dari Jalan Mungin City 126B Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio.
Jimatres dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Ki Banuatmoro, juga tentunya Ki Senggoro Bumi, di acara Jimat Sajian Malam Jumat. Malamnya disesaki dengan aroma mistis dan berjuta-juta misteri. Terima kasih untuk seluruh Jimatres malam hari ini sudah absen di grup Jimatres Istana FM. Juga terima kasih untuk Jimatres yang sudah live chat di kesempatan malam hari ini. Anda yang belum like silakan mulai like dari sekarang. Kemudian Anda yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Terima kasih untuk seluruh Jimatres malam hari ini. Untuk yang sudah absen ada Jimatres Danu Kauman Borno, terima kasih. Kemudian juga terima kasih untuk Jimatres dari Mas Haryon yang dari Pasuruan. Kemudian terima kasih Kang Mas Kuri, salam Jimatres untuk Anda. Kemudian Delima juga terima kasih, salam Jimatres untuk Anda. Malam ini juga tentunya saya akan bagikan benda bertuah untuk Anda. Jadi bagi para Jimatres yang ingin mendapatkan benda bertuah dari kami, silahkan Anda bisa langsung untuk subscribe, like sekarang. Bagi Jimatres lagi menyaksikan live YouTube-nya Radio Istana FM Bojonegoro. Terima kasih untuk Jimatres yang malam hari ini sudah absen. Ya, untuk Jimatres dari Mas Wahid yang ada di Prambon Soko Tuban. Kemudian Jimatres Padangan Bojonegoro Puspita, ya. Kemudian juga terima kasih untuk Jimatres Bang Ijong yang ada di kawasan Dander. Malam hari sudah bersama kita. Kemudian juga terima kasih untuk Jimatres ya dari Uyi Randu Blatung Blora. Kemudian juga terima kasih untuk Jimatres dari Gugi Tengaring Sekar. Malam hari ini sudah bersama kita. Sebelum saya melakukan penerawangan bersama Ki Senggoro Bumi di sesi yang kedua, malam hari ini akan saya berikan hadiah untuk Anda. Satu buah baju kebesaran jimat, ya. Satu buah baju kebesaran jimat. Ini kita tahu bajunya, logo yang di depan adalah logo jimat. Kemudian yang di belakang adalah tulisan tim jimat. Ini adalah baju kebesaran dari tim jimat. Ini akan saya bagikan untuk Anda. Nah, bagi Anda sekarang yang belum like, untuk like terlebih dahulu, ya. Nanti pertanyaan kita akan sampaikan. Ya, nanti pertanyaannya kita akan umumkan. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap stay tune di 95 FM Istana Radio Bojonegoro dan menyaksikan melalui channel YouTube-nya Jimat Radio Istana FM, ya. Jadi malam hari ini spesial, saya akan bagikan baju kebesaran dari tim Jimat ya untuk Anda. Terima kasih bagi Jimatres yang sudah bergabung bersama kami di sini. Ki Senggoro Bumi. Kita sudah masuk di jam 10:30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sejauh mana misteri yang Anda rasakan pada larut malam ini, Ki Senggoro Bumi? Ya, semakin malam, semakin eksistensi dari sosok-sosok gaib berkekuatan tinggi ini sangat besar sekali dan banyak sekali sosok siluman, Ki Bang. Dan tadi saya sempat melihat sebentar, itu ada beberapa pocong yang akan menampakkan pada malam hari ini, Bang. Tentunya saudaraku Jimatres dimanapun berada harus hati-hati, selalu berdoa tentunya, Bang. Ya, berdoa itu pasti. Ya. Yang terpenting harap berhati-hati bagi para Jimatres semua, karena gaib itu pasti ada di sekitar Anda. Silakan untuk Jimatres yang sekarang ini bergabung bersama kita di layanan telepon 081 1308195. Selamat malam, halo. Selamat malam. Dengan siapa di mana? Dedi di Kaligede Senoring. Anda dihantui lagi, Dedi? Iya. Anda kok sering dihantui, kenapa itu? Enggak, maksudnya tadi teman saya pernah melihat. Kenapa tidak teman Anda saja yang telepon? Iya.
teman Anda saja, biar lebih jelas. Jadi tidak ada sendiri, teman Anda saja yang mengalami langsung telepon, jadi biar lebih enak. Selamat malam, halo. Ya, selamat malam, dengan siapa di mana? Kecil sekali suara Anda kami terima, bisa agak besar sedikit untuk suaranya? Imam di Bendo. Ya, karena suara Anda kecil sekali saya terima Mas, jadi agak keras sedikit ya. Ya, Anda coba dengarkan lewat radio suara Anda, pasti kecil sekali, bukan saya mengada-ngada loh ini. Kecil sekali saya terima. Ya, silakan. Nah, ya, mungkin sinyal atau mungkin gangguan dari telepon Anda. Bisa dicoba lagi untuk tadi yang telepon kecil sekali kita terima. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Ini saya mau tanya Pak. Ini atas nama saya ini Pak Sugiono. Ini kan di rumah saya kan ada gangguan Pak. Rumahnya mana Bapak? Jangan terus ngelantur Bapak ya. Rumahnya mana, baru sampaikan permasalahan Anda. Rumah saya itu di Mayangrejo. Namanya siapa tadi? Pak Sugiono. Pak Sugiono Mayangrejo. Nah, sekarang sudah jelas Pak Sugiono di Mayangrejo. Nah, permasalahannya apa Bapak? Silahkan sampaikan kepada Senggoro Bumi. Ini saya mau tanya Pak. Istri saya itu kan sakit ya Pak. Nah, sakitnya itu karena apa? Itu kan lama sekali itu sakitnya. Setiap sakit pasti ada ganggu. Nah, itu tolong di rumah saya itu ada apanya? Saya mau tanya itu, Pak. Sakitnya sakit apa Bapak? Dan ada kejadian-kejadian aneh tidak? Ada. Ya, diceritakan Bapak. Dia itu bilang, Pak, saya pernah dilihatkan anak kecil 2, yang satu itu minta gendong, saya gendong, ya terus yang satu itu besar sekali, saya nggak kuat, tapi saya digeret Pak, begitu. Ya Bapak. Sakitnya apa ini? Sakitnya sakit apa Bapak? Sakitnya itu katanya gula gitulah, tapi kalau kalau kumat, kayaknya bukan rupanya manusia lah. Ya, gulanya berapa? Bapak bisa Anda ingat gula dari Ibu berapa? 229. Udah diperiksa dokter tadi ya udah. Berapa? 229. Agak tinggi juga. Ada mungkin komplikasi yang lain, lambung atau mungkin yang lain? Oh ya itu ada lambung dan saya tanyakan itu Pak di rumah saya itu apa setiap itu gangguannya tuh kadang-kadang ada saksek gitu. Begitu dilihat itu kan nggak ada. Oke. Berarti untuk menerawang rumah dari Bapak ini, ya benar ada gangguan gaib atau tidak gitu Bapak ya? Iya. Oke. Jangan ditutup teleponnya Bapak. Senggoro Bumi akan menuju rumah Anda dengan penelusuran, penerawangan, ya benar apa tidak ada gangguan gaib di rumah Anda. Silakan Senggoro Bumi mulai diterawang. Ya Bapak. Halo. Ada 2 sosok gaib di rumah Bapak. Itu sangat mengganggu sekali. Yang pertama itu sosok tinggi besar dan berambut panjang. Oh ya. Yang kedua sosok perempuan itu di depan rumah. Asalnya dari mana Pak? Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan. Tentunya itu dari kiriman Bapak. Saya mohon Bapak bisa datang di radio saja ya Bapak untuk dinetralisir. Oke Pak. Oke. Siap.
Ya, assalamualaikum. Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, semoga Ibu cepat sembuh ya dari sakitnya. Kalau memang sakit medis, Istana juga ada beberapa produk untuk bisa menyembuhkan diabetes, bisa menyembuhkan asam lambung, bisa menyembuhkan stroke ya dan lain sebagainya. Di Radio Istana FM tersedia ramuan herbal. Dan Anda kalau ingin konsultasi mengenai gangguan tadi bisa bersama Ki Senggoro Bumi untuk menetralisir, membersihkan rumah Anda dari gaib tadi Ki Senggoro Bumi ya. Baik, kita sapa kembali untuk yang lain di nomor 0811308195. Ini terima kasih untuk Jimatres Joni Purnomo yang dari Ngantru, kemudian Jimatres Angga dari Tanduran Kedung Tuban. Kemudian juga terima kasih Jimatres Marwi Kedaton Kapas. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa? Dengan Imam di Pumpungan. Pumpungan, ya. Ini tadi, ya. Iya, Pak. Nah, ini agak keras. Wah, silakan Imam, langsung kepada Ki Senggoro Bumi. Ini Mbah, saya mau nanya. Ini kan anak saya itu kadang setiap malam Jumat itu sering nangis, Mbah. Rewel. Mohon mungkin ada gangguan dari makhluk halus atau gimana, Mbah. Soalnya di sekitar rumah itu banyak pohon-pohon besar gitu loh, Mbak. Pohon diterawangkan. Yaitu setiap malam Jumat pasti menangis rewel itu ya? Enggak pasti, Mbak. Enggak pasti ya? Pokoknya setiap malam Jumat itu Jumat apa itu pasti ada rewelnya gitu loh, Mbak. Oke. Ya. Baik, mungkin ada gangguan gaib, ada mungkin yang lain itu bisa Anda lihat ini Ki Senggoro Bumi. Mas Imam jangan ditutup teleponnya. Ya, silakan Ki Senggoro Bumi untuk mulai diterawang. Ya Mas. Ya. Ya itu memang gangguan gaib Mas. Itu sosok anak kecil itu sebenarnya ingin bermain sama anaknya Mas. Itu sudah saya kunci, insya Allah sekarang aman Mas. Itu makhluk itu hari tertentu kekuatannya besar sekali sehingga bisa mengganggu seperti itu Mas. Ya, Mbak. Ya. Sekitar rumah itu Dari belakang rumah. Ya, baik. Terima kasih Mas Imam. Ya, selamat malam. Ya, sama-sama. Anda kalau ingin untuk penetralisiran rumah Anda supaya lebih aman dari gangguan gaib, Anda bisa datang ke Radio Istana FM ketemu dengan Ki Senggoro Bumi hari Senin dan hari Selasa di studio Radio Istana FM. Halo, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Yono di Bulu Sugiwaras. Ya, Pak Yono, silakan langsung kepada Ki Senggoro Bumi. Monggo. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas. Ini Ki, saya mau tanya. Kira-kira 2 bulanan lah kejadiannya. Di pojok timur rumah saya kan ada barongan. Di situ terdengar suara kayak apa ya? Lemparan segenggam kerikil-kerikil gitu Ki. Sampai jam 12 malam. Tapi itu enggak terus-terusan, cuman ada jaraknya. Yang kedua, kemarin sekitar 2 mingguan, istri saya ngelihat di barat rumah saya kan ada rumah, ada yang jalan, itu orang atau apa kan nggak tahu, cuman terlihat bayangan gitu. Waktu saya lihat nggak ada orang, nggak ada apa. Tapi langkah kakinya terdengar ya Mas? Ada seseorang yang berjalan gitu ya? Nggak terdengar, cuma Tidak terdengar. terlihat seperti orang gitu. Cuma seperti sekelebatan ada orang gitu ya? Waktu saya
apa tuh samperin nggak ada orangnya, tiba-tiba nggak ada. Itu orang atau emang apa gitu? Ya, Cuk. Oke, jangan ditutup teleponnya Bapak. Lebih baik berdiam diri membantu kelancaran Ki Senggoro Bumi menelusuri dengan penerawangan. Silakan Ki Senggoro Bumi mulai diterawang. Ya Mas, Ya. yang di pohon itu, yang belakang timur itu ya, itu sosok genderuwo Mas. Sama, yang Mas lihat orang berjalan memang sosok itu. Satu sosok genderuwo itu memang jahil sekali Mas. Oh, itu kira-kira mengganggu atau enggak, Pak? Kalau saya bilang jahil itu pasti mengganggu Mas. Alangkah Tapi kalau kita nggak sering-sering ganggu kan nggak bakalan ganggu kan? makhluk gaib itu usil Mas, pasti mengganggu. Apalagi genderuwo. Apalagi genderuwo. Berarti yang jalan kemarin itu emang genderuwo itu ya, Pak? Iya, memang genderuwo itu. Sama lemparan itu genderuwo itu. Satu sosok genderuwo itu jahil sekali Mas. Tempatnya emang di Barongan situ ya, Pak ya? Itu agak ke timur lagi. Dia suka bermain di area situ. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat malam. Baik, Jimatres yang lagi menyaksikan siaran langsung melalui channel YouTube Jimat Radio Istana FM. Anda yang kepingin punya baju kebesaran dari tim Jimat, Anda siap nanti yang beruntung ini bisa mendapatkan baju kebesaran tim Jimat, ya. Baju kebesaran tim Jimat ini akan menjadi milik Anda. Nah, kalau Anda nanti beruntung pada malam hari ini, untuk itu Anda yang belum subscribe silahkan subscribe. Kemudian Anda yang belum like silakan like terlebih dahulu, ya. Like terlebih dahulu. Ini ada baju kebesaran dari tim Jimat. Ada baju kebesaran dari tim Jimat, ya. Udah, Anda ingin tahu? Ini yang di depan ada logo Jimatnya. Ya, di depan ada logo Jimatnya. Kemudian yang belakang ada tim Jimat. Ya. Sudah, ini kita perlihatkan dulu. Ya, ini akan saya bagikan untuk Anda. Nggak usah pakai duit, gratis. Nah, caranya apa? Ini tidak usah pakai duit, saya bagikan gratis tanpa dipungut biaya. Syaratnya nanti Anda like atau mungkin Anda yang belum subscribe dulu ya. Baik, kita sapa kembali untuk Jimatres yang lain di nomor 0811308195. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Dian dari Cepu. Ya, silakan Dian, langsung kepada Ki Senggoro Bumi. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Karangboyo, Desa Sambungan, RT 07, RW 02. Mau menanyakan, di samping rumah kan ada gang. Nah, di situ ada nangka, pohon nangka. Ada orang yang sering dilihatin kayak genderuwo dan putih-putih kayak gitu. Itu benar apa enggak sih? Itu sering ya? Ada orang yang bilang sering dilihatin itu ya? Sering. Ya, cukup. Oke, jangan ditutup teleponnya. Ya, lebih baik berdiam diri membantu kelancaran Master Ki Senggoro Bumi untuk menelusuri dengan penerawangan. Silahkan Ki Senggoro Bumi.
Ya Mas. Halo. Ya itu benar sosok genderuwo dan pocong Mas di situ. Mas. Oh, Itu memang tempatnya di situ. oke. Ya Mas. Itu mengganggu atau emang sering muncul? Memang sering muncul Mas. Tempatnya memang di situ. Harap kalau lewat situ hati-hati ya Mas. Apalagi Iya, iya. pohonnya rimbun sekali itu. Oh, enggak. Oke. Udah lama itu soalnya. Oke. Oke. Baik. Terima kasih. Ya, selamat malam. Salam untuk Jimatres dari kawasan Cepu, Rantau Semarang. Terima kasih Soneo. Kemudian juga terima kasih untuk Jimatres dari Mayangrejo Moi. Kemudian juga terima kasih Tris yang ada di Ngawi. Kita sapa juga untuk Jimatres di Januar yang ada di studio malam hari ini. Kemudian terima kasih untuk Jimatres Ali yang ada di Plosorjo saat ini juga di studio. Juga Rizky, terima kasih, salam Jimatres untuk Anda. Kemudian Gempol Sidodadi Tohamatoh, salam Jimatres untuk Anda. Kemudian Abah Kumel Semen Pinggir, Eli Sari Ngembak Tambak Rejo, salam Jimatres Khoilana, Sumber Telasen Daner. Kemudian juga terima kasih Putra Tambak Rejo Malu, Jimatres Rian Nganjuk, Eko Setiawan Sugian Temayang, Yoga Genuk Trucuk, Mei Ngumpak Dalem, Rondi Alas Tua Banjarjo Padangan, Amin Tambak Rejo, Tohiron Pumpungan, juga Ari dari JTC Rengel. Terima kasih. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana? Ya, halo. Saya Fandi dari Cikarang. Dari Cikarang, ya. Anda menyaksikan lewat YouTube, ya. Anda langsung sampaikan saja permasalahan Anda, silahkan. Halo, selamat malam Selamat malam. Ya. Saya mau nanya. Ya, Halo? cerita dulu, ya. Cerita dulu, permasalahannya apa, Bapak? Saya mau tanya itu di pabrik kan sering ada gangguan. Dulu tuh sering ini melihat porsinya gerak-gerak sendiri gitu. Nah itu di pabrik tuh banyak hantunya nggak, gitu aja sih. Pabrik apa, Bapak? Halo? Halo, pabrik apa, Bapak? Ini sih di pabrik otomotif sih. Lokasi pabriknya mana? Di Cikarang sih. Cikarang ya? Iya. Siap. Iya. Ya, jadi ada kursi bergerak sendiri atau mungkin alat-alat lain gitu ya? Iya. Baik, kita akan selidiki penerawangan. Jangan ditutup teleponnya, jauh dari Cikarang ya, Mas Wandi, jangan ditutup teleponnya. Kita akan coba menelusuri dengan kekuatan penuh ya, karena jauh di Cikarang ya. Kita akan menuju ke sana, minta bantuan doa ya, semoga tidak ada halangan. Senggara Bumi, siapkan kekuatan Anda untuk menuju Cikarang. Langsung mulai diterawang. Ya Bapak, itu benar ada banyak sekali sosok gaib Bapak. Yang mengganggu itu sosoknya tinggi dan gundul, itu telinganya lincip dan mengeluarkan api. Itu yang paling mengganggu.
Yang lainnya hanya bertempatan di situ, Bapak. Oh, itu Apalagi udah lama usaha. itunya. Ya, Gimana, Pak? Itu udah lama. udah lama sekali. Pabrik itu juga, Udah lama sekali, Pak. tahu gimana gitu. Ya, sosok itu udah lama sekali di situ. Oh, tapi ganggu gak sih kalau kita kerja gitu ininya? Lebih baik berdoa saja ya Bapak, karena sosok itu antar usaha Bapak. Maksud saya ngerti kan? Antar usaha gitu loh. Itu jahat. Tentunya makhluk itu mengganggu Bapak. Kalau estensinya seperti kursi yang bergerak itu pasti ganggu sekali. Energinya besar sekali Bapak. Oh. Harap kalau bekerja berdoa dulu ya Bapak. Yang penting. Mungkin ada yang harus dilakukan selain berdoa gitu. Lebih baik sebelum berangkat bekerja Bapak ikhtiar dulu, yakin bahwa jangan takut dulu, karena sosok gaib kalau kita takut yang berlebihan maka dia akan mengganggu yang lebih besar lagi gangguannya Pak gitu. Jadi kita harus lawan dengan yakin Bapak, jangan takut dulu. Ya, gitu Bapak. Baik, terima kasih Jimatres ya dari Cikarang ya. Ya, selamat malam. Semoga saja terbebaskan dari gangguan-gangguan seperti apa yang Anda tanyakan tadi ya. Baik, terima kasih. Salam Jimatres untuk Anda semua. Kita sapa kembali untuk Jimatres yang lain. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana saya? Andi di Tangerang. Andi di Tangerang sekarang ya. Langsung sampaikan permasalahan Anda kepada Ki Senggoro Bumi. Monggo. Halo, assalamualaikum Ki Senggoro Bumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas. Jadi ini saya mau ada pertanyaan Ki. Ya. Ini memang kejadiannya sudah lama sih, sudah agak lama. Yang mengalami itu juga istri saya. Jadi waktu itu sore menjelang maghrib, nah istri saya itu mau nutup pintu kontrakan. Nah di depan kontrakan saya itu ada kontrakan lagi. Jadi dia itu melihat sesosok makhluk perempuan. Katanya pakaiannya serba putih, rambutnya panjang. Seperti itu. Itu benar-benar makhluk dari dimensi lain atau manusia? Itu yang masih jadi pertanyaan. Depan kontrakan itu kosong Bapak, yang depannya kontrakannya Bapak. Kalau sekarang kosong, dulunya ada penghuninya ya. Itu posisinya juga di ini, lorong ke kamar mandi seperti itu. Ya, cukup. Oke, Mas Andi, saya minta jangan ditutup teleponnya, lebih baik berdiam diri membantu kelancaran Ki Senggoro Bumi untuk bisa menelusuri ke arah sana ke Tangerang. Ya, baik Senggoro Bumi, Anda siapkan kekuatan Anda untuk bisa masuk ke wilayah Tangerang. Ya, apa yang sudah ditanyakan Mas Andi tadi. Jawab sesuai dengan apa yang Anda lihat. Silakan mulai di Terawang. Ya Mas, itu benar sosok kuntilanak Mas. Kuntilanak. Iya, itu benar sosok gaib Bapak. Itu udah enggak gitu ya. tidak, itu dia memang menampakkan atau tidak sengaja istrinya Mas melihat. Saat itu istrinya Mas lagi kurang enak badan sehingga sosok gaib itu bisa terlihat gitu Mas. Karena esensinya sosok gaib itu luar biasa. Iya. Cukup Mas. Oke, terima kasih Mas Andi ya dari Tangerang.
Ya, salam jimatres untuk Anda, semoga bisa terjauhkan dari gangguan-gangguan gaib seperti ini. Apapun dan dimanapun tetap yakin dan selalu berdoa dan jaga diri Anda dari gangguan-gangguan gaib ya. Kalau Anda ingin pagar badan, pagar usaha, pagar rumah yang supaya terbebaskan dari gangguan-gangguan gaib, ya Anda bisa hubungi Ki Senggoro Bumi di Radio Istana FM pada hari Senin dan hari Selasa jam 9 sampai dengan 4 sore. Nah, dan bagi Anda yang ketemu Master Soleh hari Rabu dan hari Kamis, kemudian Anda yang kepingin mendapatkan t-shirt atau kaos jimat ya yang sudah diaktifasi, kemudian juga Raja Sulaiman, kemudian juga gelang aktivasi, Anda bisa datang ke Radio Istana FM di Jalan Mungin Sidi 126 Bojonegoro. Dari kaos jimat yang sudah diaktifasi, gelang, kemudian juga Raja Sulaiman, ini juga sedikit banyak bisa membentengi Anda dari gangguan gaib itu sendiri ya. Jadi Anda yang ingin mempertebal yang namanya diri Anda dari gangguan gaib, pakai insya Allah benda-benda bertuah yang ada di Radio Istana FM sudah disediakan oleh tim jimat, dan ini merupakan sebagai perantara. Jangan diyakini bahwa kaos ini yang paling bisa membuat Anda percaya diri dan lain sebagainya. Bukan, ini hanya sebagai perantara. Insya Allah akan bisa menambah aura Anda. Yaitu ada yang telepon lagi, kita terima. Selamat malam, halo. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Bapak Maji di Celebung. Pak Maji yang ada di Celebung. Silahkan sampaikan permasalahan Anda kepada Ki Senggoro Bumi. Monggo. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak. Ini Ki, saya mau tanya. Dulu sekitar 7 bulan yang lalu, saya mencium bau kambing di rumah saya. Lalu saya panggil ibu saya, dan saya masuk ke kamar. Ibu saya keluar. Di ruang tamu ada sosok besar, dan ibu saya tak keluar, katanya nggak ada apa-apa. Ya, itu sosok itu makhluk gaib. Jadi ibunya saja ya? Iya. Ya, cukup. Yang kedua, lihat. Yang ketiga, Ya. bapak saya kan punya pusaka. Waktu Untuk mengenai benda pusaka bisa dibawa di radio saja ya Bapak? Oh iya. Kalau mengenai benda pusaka. Oke. Baik, jangan ditutup teleponnya Bapak. 2 pertanyaan sekaligus yang menjadi PR Anda Ki Senggoro Bumi. Nah, apa yang sebenarnya yang Anda lihat nanti bisa Anda sampaikan kepada Bapak yang tadi sudah meminta jawaban dari Anda. Silakan mulai kekuatan Anda. Dan sekarang siap untuk ditang. Ya Bapak. Ya. Itu memang yang dilihat ibu Bapak itu memang sosok gaib dari belakang rumah sebelah kanan. Ya. Itu memang tinggi besar lencir gitu. Masalah mengganggu gak? Jelas mengganggu. Karena ibu Bapak sangat melihat itu jelas mengganggu. Masalah pagar gaib itu sangat tipis sekali sehingga sosok itu bisa masuk. Oh iya. Gitu Bapak. Oke, terima kasih. Selamat malam untuk Bapak yang ada di kawasan Bubulan Cancung, sudah bersama tim Jimat malam hari ini. Jimatres mohon maaf Anda yang membawa
organisasi apapun di live chat kami, mohon maaf supaya tidak usah membawa yang namanya organisasi apapun. Kita adalah salam satu misteri, salam satu Jimatres, salam satu misteri. Kalau mungkin Anda selalu mengatakan atau mungkin Anda organisasi apapun itu baik semua. Organisasi apapun itu bagus semua. Kita sudah tahu semua, semuanya bagus, semuanya baik. Namun jangan sampai disebutkan. Kita adalah salam satu Jimatres, salam satu misteri. Ya, mohon untuk para Jimatres yang lain, ya jangan sampai membawa nama organisasi. Semua bagus, semua baik, dan semua berguna bagi kita semua. Jadi mohon maaf untuk seluruh Jimatres, ya untuk yang live chat, ya silahkan kita berhubungan dengan misteri aja, silahkan untuk yang lain, ya. Jadi mohon maaf untuk yang membawa organisasi, tolong jangan gitu ya, supaya kita selalu satu hati, satu salam misteri, satu persaudaraan untuk kita semua. Kita kembali lagi untuk yang lain, silakan 081 130 81095. Halo, selamat malam. Halo, ya terputus. Terima kasih untuk seluruh Jimatres malam hari ini sudah absen di grup Jimatres Istana FM di Facebook. Saya coba baca. Kemudian yang live chat nanti sabar dan jangan lupa Anda akan nanti bisa mendapatkan baju kebesaran dari tim Jimat yang akan kita sediakan untuk Anda. Untuk itu Anda yang belum subscribe silahkan, Anda yang belum like silahkan like mulai sekarang. Ini kita akan bagikan untuk Anda ya. Satu baju kebesaran tim Jimat untuk Anda. Malam ini kita bagikan. Yang lagi nonton YouTube pasti tahu ya. Nanti jawabannya lewat live chat YouTube ya. Jawabannya hanya lewat live chat YouTube aja. Silakan yang belum like ya. Kita bagikan satu baju kebesaran dari tim Jimat untuk Anda malam ini ya. Terima kasih untuk Jimatres yang sudah absen di grup Jimatres Istana FM. Ada Jimatres Alip yang ada dari Sembung, kemudian juga Jimatres Ahmad yang ada di Kandangan Trucuk, Muhammad Alip Sumbrarum Dukoh Sengon, kemudian Mojoroto Ayi, salam Jimatres dari Oki Ngumpak Dalem, kemudian Didit dari Bates Dander, Jimatres Sumbang Timun Trucuk Mupin, kemudian juga terima kasih untuk Jimatres Mahfud, salam Jimatres Dinda sekeluarga Kaliombo Purwosari, kemudian juga salam Jimatres Arjuna Mojo Delik, kemudian Jimatres dari Bagas Ngeper Padangan dan Amin Kucing di Sumbang Timun Trucuk Bojonegoro. Baik, ada waktu kembali. Anda yang ingin bergabung silahkan di 081 130 81095. Terima kasih yang sudah absen di live chatnya Jimat pada malam hari ini. Ini terima kasih untuk Jimatres Roy Sida. Kemudian terima kasih Jimatres Ali Sokoplosojo yang malam hari ada di studio. Kemudian juga Rosi yang dari Sendang Gerong. Kemudian terima kasih Jimatres dari Parung Bogor ya. Halo, selamat malam. Halo. Ya, halo. Dengan siapa di mana? Dengan Wawan di Cepu. Wawan di Cepu. Cepu mana ini? Cepune Sambong, Pak. Sambong. Baik. Langsung kepada Ki Senggoro Bumi. Monggo Mas Wawan. Assalamualaikum, ajeng panglet Ki. Waalaikumsalam nggih, monggo. Nggih, niku pun kejadiannya pun enten 3 minggu yang lalu. Niku teng griya niku enten swara mercon ngoten teng dhuwur griya kalih lampu kan ngangge NCB niku turun sendiri, habis itu nyala sendiri. Ya, Mas. Kira-kira itu apa namanya ada gangguan gaib napa pripun ngoten? Nopo itu gangguan gaib, nopo cuma aliran listrik dan lain sebagainya, Mas? Nggih. Nggih. Siap. Nggih. Oke. Jadi ada suara yang ada di atas rumah. Nggih, kados mercon bedos-bedos ngoten. Jam berapa itu? Kira-kira setengah 11. Setengah 11 malam ya. Kadang setengah 12. Yang Terus anak saya itu tiap hari juga nangis terus semenjak ada itu. Itu yang mendengar siapa saja? Sekeluarga dengar? Satu keluarga dengar semua. Dengar. Kemudian lampu itu bagaimana itu lampu?
lampunya itu kan jam 10 kan pada nonton TV, lampunya itu mati sendiri. Lampu Habis teras. itu kan kalau NCB kalau nggak dinaikin kan nggak bisa naik, itu Betul. nyala sendiri lagi kayak gitu. Ya. Oh gitu. MCB-nya turun sendiri gitu. Iya. Ya. Oke. Baik, Mas Wawan, jangan ditutup teleponnya. Apa sebenarnya itu gangguan atau mungkin hanya apa gitu ya? Nanti akan ditelusuri dengan penerawan oleh Senggoro Bumi. Silakan Senggoro Bumi untuk mulai diterawan. Ya Mas. Ya. Itu memang sosok goib Mas. Mohon maaf, itu dari seseorang yang iri pada Mas. Ya tentunya. Saya nggak bisa sebut di sini. Dan intinya gini, kalau bisa Mas datang di radio saja ya Mas. Saya tadi sudah coba untuk mengusirnya, tentunya kokatannya luar biasa sekali Mas. Oh iya. Kalau bisa datang saja ya Mas. Ya, bisa datang ke Radio Istana FM, kita akan bantu. Ya, Mas Wawan, terima kasih. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tahu bahwasanya ada kalanya suara-suara seperti yang dirasakan oleh Mas Wawan tadi. Bahwasanya ada suara seperti bunyi mercon atau mungkin suara dar gitu ya yang ada di atas rumah atau mungkin di pagar depan seperti suara letusan seperti itu. Ada yang mengatakan bahwasanya ada kiriman santet, kiriman telur, atau mungkin juga kiriman barang yang bisa dikatakan negatif, sesuatu yang tentunya bisa dikatakan bisa mengganggu keluarga. Menurut Anda bagaimana itu, Senggoro Bumi? Ya, letusan suara yang di atas rumah. Ketika hanya letusan ya Gibanu, itu tidak bisa disebut itu kiriman. Tetapi kalau ada asap tipis, itu ada otoplasma pastinya. Itu sejenis kiriman. Nah, otoplasma itulah yang membentuk energi sehingga ada suara letusan, gitu Gibanu. Ya. Jadi intinya itu bisa dikatakan juga tidak, bisa dikatakan iya. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan kembali, kenapa harus ada suara letusan seperti itu? Apakah tidak ada yang lain? Kok wong Jawa ngarani mesti anggere ning bledos ning dhuwur omah. Ada yang bledos ning ngarep pager. Jarine kiriman wong. Itu kan menjadi suudzon kepada orang lain. Menurut Anda gimana itu? Ya, terkadang kalau itu sosok goib, kalau kiriman ya, itu ada media-media tertentu. Maka kalau kiriman itu tepat sasaran, dia akan melakukan letusan itu supaya apa? Orang yang melihat atau penghuni rumah yang dikirim itu ya, itu akan melihat keluar. Nah, penghuni yang keluar itu yang akan kena kiriman itu. Karena apa? Letusan itu untuk memancing orang yang menghuni itu untuk keluar Gibanu. Kalau setelah mendengar letusan, kalau kita nggak keluar, tenang di rumah, berdoa, berselawat, insya Allah tidak kena. Gitu Gibanu. Ya. Apakah orang yang keluar pasti kena? Kalau orangnya keluar pasti kena. Pasti kena. Ada media tertentu. Saya nggak bisa sebutkan di sini karena saya pun juga punya media itu. Tentunya untuk kejelekan. Nah, media itu untuk saya buat kebaikan. Saya tanya ke kodam jin media itu Gibanu. Berarti kalau Anda punya media, berarti Anda bisa menyantet orang? Tidak santet. Karena apa? Karena di media itu saya gunakan untuk kebaikan.
bahkan untuk menolong orang yang Tapi Anda tadi mengatakan bahwasanya Anda punya media untuk itu. Berarti Anda menyantet orang, mau menyantet orang. Kalau itu saya suatu kebohongan yang tidak kalau boleh. saya dibilang nyantet, saya tidak terima karena saya gunakan untuk kebaikan. Gitu gimana? Saya tidak terima kalau dibilang untuk santet. Tadi Anda menyatakan bahwasanya Anda punya media. Berarti Anda itu seorang yang bisa dikatakan paranormal, bisa juga untuk hal-hal kejelekan seperti itu Anda. Media-media yang saya pakai itu saya tangkap dari kiriman-kiriman santet. Nah, di situ saya motivasi, saya gunakan untuk menolong. Tentunya jin yang ada di dalamnya saya kendalikan dan saya untuk sarana untuk membantu orang yang kena santet. Gitu gimana? Apakah santet itu sendiri hanya berupa jin atau yang lain? Saya tahu bahwa santet itu sendiri mengapa ada berbagai macam. Seperti halnya paku, seperti halnya yang lain-lain sebagainya. Itu apakah ulah dari jin itu sendiri atau apa? Anda bisa menjelaskan semua itu? Paku yang dimasukkan ke dalam perut kan ada santet tusuk itu namanya, tusuk konde. Nah, itu juga lewat dari jin. Karena apa? Kalau di logika kan tidak bisa dian. Itu mulai kekuatan jin, Geben. Gitu. Jadi ada media-media. Tentunya santet itu dilakukan ada media atau sarana jin juga. Ada ikut campur oleh sosok jin. Tentunya. Berarti umpama itu orang nyantet, berarti itu ada perewangan. Iya. Anda tadi mengatakan bahwa Anda punya media. Berarti Anda juga bisa untuk menyembuhkan orang yang terkena seperti itu. Anda selain menyembuhkan orang, berarti Anda juga bisa membuat akal supaya menjadi terbalik kejelekan seperti itu Anda. Nah, kalau itu tergantung orangnya. Kalau pelaku paranormal spiritual, kalau kita tanamkan keimanannya, insya Allah tidak akan terjerumus oleh hal-hal yang negatif seperti itu. Karena apa? Kalau kita mempunyai benda sarana, ya saya sebutkan saja ya, Betara Karang contohnya, itu benda sangat jelek sekali. Dari motivasi oleh jin-jin goib atau jin-jin jahat yang di dalamnya, itu bisa masuk ke pikiran kita untuk bertindak jahat. Kita kendalikan dia. Kita lawan dia untuk gunakan kebaikan. Insya Allah kita akan barokah. Gitu kan. Anda punya Betara Karang. Ya. Anda punya jenglot. Asli itu. Asli. Bisa dibuktikan? Bisa. Asli itu. Asli. Itu untuk apa gunanya itu? Kalau saya gunakan. Pertama, saya kendalikan dulu dia. Saya tundukkan tentunya dia. Jin-jin yang ada di situ. Saya kunci. Saya gunakan untuk kebaikan. Kalau untuk ya banyak sekali orang-orang yang menyuruh saya untuk kejahatan, tapi saya tolak. Karena apa? Sangat dosa sekali gitu. Ya, Anda bisa mengatakan bahwasanya itu sebagai media untuk kejahatan juga bisa, media untuk yang namanya kejelekan juga bisa. Ya. Nah, sejauh mana kekuatan Anda itu bisa yang namanya untuk mengikat dari jin yang jahat itu sendiri dalam jenglot itu sendiri sampai Anda meyakini bahwasanya Anda bisa menaklukkan itu jin yang membuat jahat itu. Oh. Sampai mau bukti, ya. Apa sampai mau jadi sasarannya dengan motivasi dengan dimasuki jin itu? Enggak apa-apa, saya berani-berani aja. Nanti kita live ya, tentunya. Atau Ya. sekarang? Boleh sekarang, bisa dibuktikan untuk para jimat-jimat semua. Ya. Tunggu. Assalamualaikum. Saya akan coba untuk menerima tantangan Anda. Betara Karang apa? Saya nggak percaya itu Betara Karang. Itu Betara Karang apa? Jenglot apa? Nggak ada jenglot. Oke. Jenglot Anda itu palsu. Tidak akan nyata jenglot Anda itu. Kalau memang nyata, kalau memang asli bisa dibuktikan di sini. Ya nanti saya buktikan tentunya. Buktikan dong. Nanti saya jenglot buktikan. Gini. Karena tidak sering saya gunakan kejahatan. Saya takutnya kita kan sudah berkenal lama, tentunya. Saya takut Anda kenapa-napa. Nanti yang dituduh siapa? Kita berani jamin. Saya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala saya punya kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tidak takut yang namanya jenggot yang Anda punya itu. Nanti kalau sampean menuntut saya gimana? Saya tidak akan menuntut Anda. Loh, kalau ini kan belum terjadi. Kalau terjadi, saya dituntut gimana? Siapa yang akan menuntut Anda? Saya punya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tidak akan takut dengan hal itu. Dituntut. Berkat dari saya Anda seperti ini, nanti saya dituntut. Saya akan takut. Takutnya apa? Nanti ada gejolak sendiri setelah terjadi. Nanti dari ini kan sudah di live tentunya. Nanti ada bukti. Nah, Anda berani nggak saya nuntut saya? Berani saya. Hukum. Buktikan sekarang. Kalau mungkin Anda ingin membuktikan, buktikan. Oke, siap. Saya siap untuk itu semua. Siap. Ya. Tentunya siap. Buktikan. Bisa Anda untuk keluar dulu sebentar, ambil itu yang namanya jenglot. Silakan. Saya akan tidak takut untuk menyemua. Ya, Pak. Saya kira saya takut.
karangan apa itu Betara Karang? Jenglot apa? Saya tidak takut. Apa? Saya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak akan takut dengan hal itu. Apa? Segoro Bumi punya Betara Karang, punya jenglot. Saya pengen tahu kekuatan jenglotnya. Sampai di mana itu jenglotnya. Jangan kemana-mana Jimatres semua. Saya akan kembali lagi dengan Segoro Bumi. Tetap bersama kami di channel YouTube-nya Jimat Radio Istana FM Bojonegoro. Salam Jimatres, salam misteri. Tim Jimat punya cerita yang diangkat dari tulisan Sibelman dengan judul Sewu Dino, seri yang kelima. Setelah saat malam hari, Sri terdengar suara-suara dari Dela memanggil-manggil. Sri mencoba untuk menenangkan diri. Ia terduduk dengan kaki yang sudah lemas. Namun tiba-tiba pintu kamar Sri dihantam oleh sesuatu yang sangat keras. Setelah gebrakan itu, suara tertawa yang pernah Sri dengar itu pun muncul kembali. Anak bodoh, nyawamu itu sampai mana sih? Tak kasih tahu. Jumat Kliwon, pikirkan itu, pikirkan. Sri hanya meringkuk. Ia tidak mau menjawab siapapun itu. Lalu, Sri, kalau sudah mau tidur, lilinnya dimatikan dulu ya. saat itu juga lilin itu mati dengan sendirinya. Kegelapan itu menenggelamkan Sri dalam tangisan ketakutan tergila. Dela juga datangin kamu semalam. Tanya Dini. Ia tengah sibuk membasuh baju di sumur belakang. Sri yang baru tiba hanya mengangguk lalu duduk di sampingnya. Kalau malam tiba, Dela kumat, kata Simbah. Simbah yang kasih tahu kamu. Emangnya kamu gak dikasih tahu? Sri tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya melihat air mengalir yang ada di hadapannya. Tiba-tiba Dini mengangguk. Rupanya ia tahu. Siang itu Simbah memanggil Sri dan Dini. Mereka melihat Dela yang tengah duduk sendirian. Ia seperti sibuk dengan dunianya sendiri. Dela itu lahir di sini. Makanya saya tidak perlakukan dia seperti saat tinggal di hutan. Setiap sudut rumah ini sudah saya pasang payung untuk orang meninggal. Jadi jangan khawatir. Mbah Tamin menyesap rokok, mengembuskannya perlahan. Masalahnya sekarang di sini. Besok Kamis Legi saya mau minta tolong. Bisa kamu cari tahu di mana jimat itu disimpan? Jimat sing kanggo nyetet Dela. Benar. Di malam itu Sri dan Dini masuk ke kamar Simbah. Di sana ia bisa melihat banyak tergantung kepala kerbau yang dipasang di tembok. Selain itu kamar Mbah Tamin banyak dihiasi kain merah. Bau kemenyan tercium sampai menusuk hidung. Mbah Tamin kemudian melangkah masuk. Ia menyuruh Dini duduk di depannya, membiarkan Sri berada di samping Dini. Nanti kamu akan melihat kebun tebu. Di sana ada orang. Cari dan ikuti dia sampai ia duduk di sebuah tempat. Mbah Tamin kemudian meminta Dini meminum air degan hijau, memijat-mijat kepalanya sambil mengusap asap kemenyan. Ia lalu menghantam kepala Dini dengan telapak tangan. Sri, tolong jaga Dini. Simbah mau keluar dulu.
Mbah Tamin pergi, sementara Dini tersungkur pingsan. Di dahinya ia terus berkeringat. Berkali-kali ia tampak seperti orang yang meracau, mengatakan sesuatu seperti gelap. Namun Sri telaten membersihkan keringat Dini. Ia juga membantu Dini agar bisa tidur dengan posisi yang benar. Ia terus menjaga Dini sepanjang malam. Simbah tidak juga kembali. Semakin malam Dini semakin kacau. Ia menjerit seperti tengah berlari. Nafasnya terengah-engah yang membuat Sri tersentak ketika Dini mengatakan, Bapaknya melihat saya. Bapaknya sudah melihat. Saya dikejar. Saya dikejar. Badan Dini tiba-tiba panas. Panas sekali. Sri mulai khawatir. Namun ia bingung. Harus apa? Tidak berapa lama, Mbah Tamin kembali. Ia hanya menepuk bahu Dini dan ia langsung bangun. Wajahnya tampak kaget, seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun ia urungkan saat melihat Mbah Tamin melotot, seakan menahan bahwa ia tidak boleh mengatakannya di sini. Mbah Tamin dan Dini keluar. Sri tidak mengerti kenapa Simbah seakan menghindarinya. Setelah menunggu Simbah memanggil Sri, menyuruhnya agar kembali ke kamar. Perjalanan ke kamar Sri melewati sebuah kamar tanpa pintu. Di sana ada Dela melihatnya. Ia hanya tersenyum menatap Sri. Hal terakhir yang Sri ingat saat melihat Dela adalah ia seakan memberitahu bahwa akhir dari semuanya adalah rumah ini. Rumah yang akan Sri ingat sampai akhir nanti. Sri menutup pintu, menguncinya. Ia terlalu lelah malam ini. Apa yang ia lihat ingin ia lupakan dalam tidurnya. Saat Sri memejamkan mata, seseorang membelai rambutnya, memaksanya untuk melihat siapa yang tengah mengganggu tidurnya. Dila, kata Sri saat melihatnya. Aku dari tadi sebenarnya ada di dalam kamar kamu loh Sri. Tepatnya di bawah ranjangmu. Apa orang tua itu masih mencari saya? Aku minta tolong. Sekarang nyawamu ada di tangan Simbah. Kalau kamu menuruti apa kata saya, kamu akan selamat dan tak kasih tahu sumber masalahnya. Kamu percaya sama saya kan? Tulung apa? Hanya Sri ragu. Ia masih ingat bagaimana ia melakukan kesalahan fatal itu. Bakar payung orang meninggal itu untuk saya. Dela melangkah pergi. Ia memberikan tatapan terakhir kepada Sri, seakan yakin Sri akan melakukannya. Malam semakin larut. Sri melihat sebuah mobil datang. Sugi. Begitulah yang datang. Sri mengawasi dari jendela. Mbah Tamin dan Dini melangkah masuk ke dalam mobil. Mereka pergi dari kediaman ini. Sri hanya membatin, kemana mereka pergi dan kenapa ia tidak diajak pergi. Semua ini tiba-tiba mengingatkannya pada pesan Dela, nyawanya ada di tangan Simbah. Meski ragu, Sri membuka pintu. Ia melihat Dela tersenyum berdiri di depan kamar, seakan sudah menunggunya. Sri dan Dela menyusuri rumah. Ia pergi ke dapur, mencari korek dan minyak tanah, kemudian mulai berjalan di tengah kegelapan malam. Bulan sedang tidak menampakkan diri. Sri berdiri di sudut sebuah pagar. Di sana ada sebuah payung kecil berwarna hijau. Payung pendosa. Bakar semua payung ini. Ada 7 payung di atas tanah ini. Percaya sama saya. Sri menyiram payung itu, membakarnya. Setiap kobaran api yang menyala-nyala, Dela tertawa melihatnya. Ia seperti menari-nari.
Sri seperti ikut dalam setiap bisikan Dela ketika ia menunjuk di mana saja payung itu disembunyikan. Dan setiap satu payung terbakar, Dela menari-nari, merentangkan tangan, tertawa begitu senang sampai Sri menatap payung terakhir. Payung itu terletak tepat di depan lukisan itu. Sri berhenti. Ia melihat lagi lukisan itu, memperhatikan setiap detil siapa yang dilukis dengan balutan palet warna yang seakan familiar di mata Sri. Apa maksud lukisan itu? Seakan ia mengenal siapa yang ada dalam lukisan. Sampai Sri baru memahami sesuatu. Namun Dela tiba-tiba berbisik. Dela melihat Sri, mengawasinya dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tatapannya membuat Sri merinding. Ia masih tersenyum memaksa Sri melakukannya. Sudah sadar ya siapa saya? Sri beringsut mundur. Namun Dela terus mendekatinya. Sri langsung berlari. Sementara Dela hanya melihatnya begitu saja. Ia tidak tahu apa-apa. Tidak sampai ia yakin sekarang. Ia mengerti semuanya. Kenapa ia bisa sampai di sini? Siapa Senggar Turi dan Panorogo yang sebenarnya? Dan tempat ini, semua ini adalah... Sri tersandung, jatuh. Sri merangkak, lantas ia kemudian bersembunyi. Dela baru saja datang. Suara langkah kakinya, bayangannya ketika melewatinya, seakan membuat Sri hampir kehilangan akalnya. Sri terus diam. Dela tidak akan tahu di mana dia berada. Namun tiba-tiba Dela menarik rambut Sri, mencengkramnya. Sri melawan sebisanya. Namun ia tidak bisa menghadapi bala kekuatan yang entah dari mana datangnya. Dela seperti orang kesurupan. Caranya menggentam wajah Sri dengan telapak tangannya, membuat wajah Sri babak belur. Bahkan ia menginjak wajah Sri dengan kakinya. Dela terus berteriak meminta Sri menyelesaikan tugasnya. Ia harus menyelesaikannya. Tidak boleh tidak. Di sini Sri menyadari sesuatu lagi. Sewu dino sudah semakin dekat. Artinya tidak ada kesempatan lagi untuk membuang-buang waktu. Sampai terdengar suara mobil datang. Dela dan Sri terdiam manakala ada seseorang datang mendekat. Langkahnya pelan. Ia menyusuri ruangan, kemudian menampakkan dirinya di depan Sri dan Dela. Mbah Krasa melihat Sri, tatapannya kecewa. Lalu ia mendelik melihat Dela yang entah bagaimana langsung duduk bersimpuh di depan Mbah Krasa. Ia melihat rambut Dela seakan dia adalah binatang peliharaannya. Rupanya kamu sudah mengerti ya. Antarkan Sri ke kamarnya. Kata Mbah Krasa, orang yang berdiri di belakangnya membawa ikut Sri. Ia hanya bisa melihat Mbah Krasa yang masih menatapnya. Dela hanya melirik Sri dengan tatapan penuh ancaman, seakan ia belum selesai dengan semuanya. Seseorang mengetuk pintu kamar lalu membukanya. Sri melihat wanita tua anggun itu. Tidak ada segan lagi untuknya. Sri justru merasa kesal setiap melihat tatapan matanya yang terbungkus kacamata tebal mengerikan itu. Sri, tolong bantu saya. Anda ingin mengakhiri nyawa dia melalui saya dan Dini. Mbah Krasa mengangguk lagi. Sri tidak tahu harus bilang apa lagi. Namun kemudian, sebelum tangisannya meledak, Mbah Krasa membisikkan sesuatu. Lalu dia pergi. Pagi itu Mbah Tamin dan Dini sudah kembali. Seseorang memanggil Sri dari dalam kamar. Ia melihat Mbah Krasa duduk bersama Dela. Di tengah meja Sri melihat kotak itu lagi. Lantas Dini mulai membukanya dari dalam. Dini mengeluarkannya. Iya, isinya adalah pasak Jagor. Semua orang menatap Sri. Pasak Jagor, boneka yang Sri lihat nyaris sama persis.
Jadi Mbah Tamin dan Dini semalaman mencari benda ini. Di badan boneka ada lilitan rambut kusut yang sama persis seperti Sri lihat, mengikatkannya kepada Erna. Nanti malam kita akhiri. Dela mendekati Sri. Ia menatap Sri seakan ingin tahu. Tatapannya lebih lembut. Ia berucap dengan suara lirih. Sri hanya mengangguk. Ia sudah tidak peduli. Setelah memotong rambut Sri dan Dini, Mbah Tamin mengikat rambut itu pada boneka. Di belakang rumah ia sudah memutari 3 lubang galian itu, tempat Dela, Sri dan Dini terduduk di dalamnya. Mbah Tamin duduk menyirami boneka itu dengan air, sementara bau kemenyan semakin banyak dan tangan kaki mereka diikat dengan ranting muda daun kelor, sehingga ketiga-tiganya tidak ada yang bisa bergerak, hanya pasrah di dalam setiap lubang yang sudah digali untuk mereka semuanya. Mbah Tamin perlahan mencabut satu persatu rambut itu. Terdengar suara-suara yang tidak asing. Sebuah kerbau meraung. Sri yang sudah terjebak dalam lubang tidak tahu apa yang terjadi. Karena setelah suara itu hilang, ia mendengar Dela dan Dini menjerit lalu hening. Sesuatu baru saja membasahi tubuh Sri. Baunya amis, darah kental itu membuat Sri merasa tidak nyaman. Tanpa sadar ketakutan sudah merasukinya. Ia tersenggal karena di dalam lubang itu Sri kesulitan untuk bernafas. Tiba-tiba Dini berteriak lagi. Kali ini ia meronta dari suaranya seperti ia tengah disiksa. Suara Dini lalu suara Dela. Suara mereka saling bersautan satu sama lain. Sri yang tidak bisa melihat apa yang terjadi hanya bisa gemetar, menahan ketakutan yang semakin menguasainya. Mbah Tamin sedang membalas perbuatan si pengirim santet. Lalu Sri merasakan tubuhnya mati rasa. Rasanya seperti terjebak dalam keadaan tidak sadar, seakan Sri tidak lagi bisa merasakan apapun. Namun rupanya itu hanya awalnya saja. Sebelum merasa sakit seakan merobek-robek daging di tubuhnya, Sri berkelakar. Itu adalah rasa sakit terhebat yang pernah ia rasakan. Suara Sri menggelegar. Mereka sama-sama berteriak. Namun ada suara lain yang ia dengar. Suara seorang lelaki. Ia tidak hanya berteriak, ia mencaci maki dengan suaranya yang gemetaran. Suara asing yang tidak diketahui dari mana datangnya. Suara si pengirim santet kesakitan itu benar, membuat Sri tidak tahu seperti apa ia harus menggambarkannya. Karena setelah sentakan itu nyawanya seperti ditarik. Saat itulah Sri yakin melihatnya. Dela selama ini menggendong seorang wanita. Ia memiliki perut buncit, hanya saja sosok itu tak berkaki. Sama itu juga Sri melihatnya lagi. Selama Dela dikurung dalam keranda bambu kuning, sosok wanita itu mendampinginya, menjilati borok dan luka biru Dela dengan lidah panjangnya yang selama ini Sri lihat seperti penyakit menjijikan. Dan sosok itu melotot melihat Sri. Lalu Sri melihatnya. Sosok yang datang bertamu pada malam itu rupanya adalah seorang lelaki. Sri tidak mengenal siapa lelaki itu. Hanya saja si lelaki mengacak-acak kamar Simbah. Namun tampaknya ia tidak mendapatkan benda yang ia cari. Lalu ia mengambil kain hitam itu, menukarnya dengan meninggalkan sebuah peti mati bertuliskan Atmojo, lalu pergi begitu saja. Lingkaran itu seperti berputar. Sri menyadarinya. Kini mereka terikat satu sama lain. Santet Sewudino sebenarnya adalah santet yang tersambung satu sama lain. Nyawa dibayar nyawa. Lelaki itu, ia memiliki sesuatu yang sama seperti Dela, kembar. Hanya saja ia senantiasa berjalan di belakangnya. Kakinya panjang nyaris 2 kali tinggi si lelaki. Ia terus-menerus mengikutinya. Sri terbangun. Dengan kaki kumpuh ia melihat Mbah Tamin menatapnya. Di depannya Dela berdiri.
Meski berlumuran darah yang sama seperti Sri, Dela menatapnya. Ia membungkuk berterima kasih. Deni hanya duduk, matanya kosong. Mereka semua sama, berbagi rasa sakit. Namun tidak bagi si pengirim santet. Mungkin ia sudah tewas saat ini. Mbah Krasa mendekati Sri, memberinya handuk untuk membersihkan badannya. Ia ikut menuntun Sri, membasuhnya dengan air, lalu mengantarkannya ke kamar. Ia butuh istirahat sampai tubuhnya pulih kembali. Sri hanya diam saja. Ia terus mendengar Mbah Krasa bahwa si pengirim pantas mendapatkannya atas perbuatannya selama ini terhadap keluarganya. Bahkan Mbah Krasa sudah berjanji Sri akan mendapatkan sesuatu yang pantas. Uang bukan masalah baginya. Setelah Mbah Krasa selesai memandikan Sri, ia mengantarkannya di kamar. Untuk terakhir kalinya mereka saling melihat satu sama lain sebelum akhirnya Mbah Krasa bersiap untuk pamit pergi. Namun Sri mengatakannya, Yang sebenarnya jahat di sini, dia apaan dia, Mbah? Ucapan itu membuat Mbah Krasa menghentikan langkahnya. Tangannya yang tengah membuka pintu kembali menutupnya. Senyuman yang tadi terpancar di wajahnya kini kian pudar menatap wajah Sri yang penasaran. Mbah Krasa lantas kembali duduk. Ia menatap wajah Sri. Mereka saling menantang satu sama lain. Kamu pernah dengar peribahasa ketidaktahuan adalah berkah dari Tuhan? Sri yang mendengarnya menegak. Kuncoro? Apakah itu nama keluarga yang semuanya sudah Anda habisi? Dan untuk membalasnya, ia sampai rela menggadikan nyawanya biar keluarga Anda menerima balasan. Mbah Krasa menatap Sri. Ia tersenyum. Sudut bibirnya seakan memuji dan memberi pujian betapa Sri pintar dalam menghubungkan semua ini. Hanya dengan mengikat batin antara Sri dan Kuncoro, Sri langsung tahu semuanya. Lalu tambah Krasa menunggu kejutan lain. Sangarturi dan Banarogo adalah peliharaan Anda yang Anda jadikan alat untuk menghabisi semua keluarga Kuncoro. Tapi rupanya keturunan terakhirnya bisa menangkap Banarogo, menggunakannya agar Sangarturi bisa menyiksa Dela. Sebagai gantinya, ia yang menerima semua dosanya. Mbah Krasa tersenyum lalu tertawa. Ia terhibur dengan semua ucapan Sri. Lantas ia bertanya, kamu mau mati di sini? Apa kalau sudah sampai di rumah? Sri hanya diam. Ia tidak mengatakan apapun lagi. Kamu akan tetap hidup. Mbah sudah yakin. Sedari awal, kamu yang paling berbeda dibandingkan yang lain. Nyawamu tidak ada harganya bagiku. Tapi jangan ceritakan kepada siapapun sebelum saya meninggal. Mengerti? Semua manusia itu sama. Tidak tertekan. Berkata ia jahat atau tidak, tetap saja manusia punya tujuannya sendiri yang tidak akan bisa kamu jangkau seenaknya saja. Sekarang saya tanya, kamu masih mau ikut saya atau tidak? Tanya Mbah Krasa. Ia menunggu jawaban. Tidak, saya mau pamit pulang saja. Mbah Krasa tampak mengerti, lantas ia memanggil Sugi, membopong badan Sri yang masih lemas, membawanya menuju ke mobil. Sekilas ia melihat mata dari sorot Mbah Tamin. Ia tersenyum seakan tahu apa yang terjadi sebelum masuk ke mobil. Dela menghentikannya, meminta agar Sri tetap bekerja di sini, berapapun bayarannya. Namun Sri menolak. Ia menatap Mbah Krasa tajam membuat ia mengatakannya, Sudahlah, nanti cari lagi yang lebih pintar. Sri juga melihat Deni. Ia hanya duduk memandangnya seakan menegaskan bahwa ia akan bertahan di sini. Sri tidak punya hak memintanya keluar. Terlepas apakah ia juga tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua peristiwa ini. Sugi menutup pintu mobil membiarkan Sri beristirahat. Mobil perlahan meninggalkan kediaman Atmojo. Sugi terus membawa Sri menuju perjalanan pulang. Namun tiba-tiba ia menghentikan mobil di samping sebuah tebing. Ia keluar dari mobil, mengeluarkan sebatang rokok lalu menghisapnya. Lantas ia bertanya pada Sri yang kebingungan, Sri, sekarang kamu mengerti kan siapa keluarga Atmojo? Sri mengangguk. Tapi apa kamu mengerti siapa itu keluarga Kuncoro?
Sri terdiam memandang Sugi. Sugi diam. Aku yang menanam pasak jagur di rumah keluarga Kuncoro. Aku yang berkhianat pada keluarga ini. Aku takut, Sri. Bila ingat itu, saya ingin menangis rasanya. Mbah Tamin yang memaksaku. Bila tidak, anak istriku yang akan menerima kiriman dari beliau. Sri tidak habis pikir. Sekarang kepingan Basel itu selesai sudah. Ia adalah kali terakhir Sri berhubungan dengan keluarga Atmojo. Sudah 1 bulan lebih, ia tidak mendapatkan kabar itu lagi. Sampai di suatu pagi ia mendengar seseorang mengetuk pintu. Bapak pergi keluar untuk memeriksa, namun ia tidak kunjung kembali. Sri pun pergi memeriksanya. Ia mendapati bapak memegang sebuah kresek hitam besar. Mata bapak melorot kaget melihat si kresek itu. Ketika Sri merebutnya, ia langsung tahu apa itu. Ya, itu adalah uang. Uang yang memenuhi kantong kresek itu baru saja ditinggalkan atau sengaja ditinggalkan di rumah ini. Melihat itu, Sri lantas membawa uang itu. Bapak mencoba menghentikan Sri, namun Sri keras kepala. Ia membuangnya ke pembuangan sampah. Mengatakan kepada bapak agar tidak mengambilnya lagi, bila tidak ingin ia terjerat lagi dalam lingkaran keluarga Atmojo. Nah, demikianlah akhir kisah dari cerita Santet Sewu Dino, dikirim dan ditulis oleh Simple Man. Saya Ki Banu Asmoro. Salam Jimatres, salam misteri. Jimatres dimanapun Anda berada, Anda masih di acara Jimat Sajian Malam Jumat. Bagaimana Senggoro Bumi? Apa yang sudah Anda perlihatkan kepada saya tadi? Udah melihatnya sendiri tadi, Anda. Saya masih kurang yakin dengan apa yang Anda jelaskan tadi. Saya sungguh tidak terima kalau dibilang saya suka menyantet. Itu yang saya tidak terima. Saya tidak bicara seperti itu. Anda Tadi suka. Anda bilang kayak gitu. Saya kan hanya tanya, Anda punya media sebagai untuk bisa mengarahkan ke hal jelek atau keburukan. Intinya Anda pasti kan menyantet orang, bisa menyantet orang gitu. Ya tadi saya sudah bilang, sarana itu hanya saya gunakan untuk kebaikan dan tentunya tidak pernah saya gunakan untuk kejelekan, gitu gimana? Nah, kalau dibilang sarana saya itu saya sering untuk nyantet, ya tidak terima saya, bawa emosi saya. Tapi kalau Anda Ki Senggoro Bumi kan sudah katanya ngomong bisa untuk santet ya. Iya. Jadi persepsi para jimates tentu ilmu santet menguasai. Nah, khawatirnya Ki Senggoro Bumi menggunakannya untuk hal-hal yang negatif. Ya, mungkin bisa dijelaskan, agar bisa clear. Tadi yang sudah saya jelaskan ya, Master ya. Saya gunakan hanya untuk kebaikan dan saya tidak mau untuk digunakan untuk kejahatan, gitu, Master. Tentunya saya sudah bilang ke Jimatres semua tentunya. Saya mempunyai benda sarana tentunya, tapi saya gunakan untuk kebaikan gitu. Tapi Ki Banu ngotot katanya saya gunakan untuk nyantet, saya timbul emosi. Akhirnya, gitu, Master. Jadi intinya Anda tidak mengakui bahwasanya Anda melakukan atau mungkin bisa seperti itu, Senggoro Bumi. Ya, saya memang punya sarana, tetapi tidak pernah saya gunakan kejelekan, malah saya gunakan untuk kebaikan, gitu Ki Banu tentunya. Anda bisa memperjelas kepada saya, kepada para jimatres yang di rumah supaya bisa lebih paham mengenai apa yang Anda bisa. Anda seperti tadi, halnya bahwasanya Anda mengatakan punya media. Anda tadi mengatakan saya bisa, saya punya media, seperti itu. Nah, Anda bisa jelaskan kepada saya, kepada para jimatres-jimatres yang di rumah biar lebih tahu tentang sisi negatif, sisi positif, dan bagaimana cara menanggulangi itu. Biar
biar tidak rancu pendengar-pendengar dari Jimatres ini tidak salah prasangka pada Anda gitu. Ya gini, saya mendapat benda-benda seperti itu tentunya di perjalanan spiritual saya Gibanu. Tentunya saat membantu orang juga, tentunya dari orang yang kena gangguan. Nah itu ada medianya dan medianya saya ambil. Nah di media-media itu tentunya ada sisi goibnya, ada jin-jin yang bersifat jahat di dalamnya. Nah itu saya kendalikan tentunya. Dengan apa mengendalikannya? Kita yakin bahwa tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Dengan zikir-zikir zikrullah, dengan bersolawat dan perbaiki sholat tentunya. Kita berzikir terus, berikhtiar. Insya Allah kekuatan apapun, nah itu kekuatan hitam, kekuatan jahat, itu tidak akan menembus. Insya Allah gitu Gibanu. Dan medianya malah saya jin-jin yang bersifat itu saya kendalikan dan saya gunakan untuk kebaikan gitu Gibanu. Tentunya. Jadi Begini Ki Senggoro, ini saya ambil garis tengahnya ya agar semuanya Master, bisa clear. Jadi Ki Senggoro ini punya media yang bisa digunakan untuk santet, tapi oleh beliau digunakan untuk hal kebaikan. Itu intinya. Santet kok kebaikan itu bagaimana? Santet kok kebaikan? Mestinya santet itu untuk nyantet orang. Nah gini loh Gibanu ya. Dan santet nyantet orang itu mesti elek, mesti nggak baik kok. Santet kebaikan itu dari mana? Saya pengen tahunya itu loh. Ya silakan kalau Senggoro Bumi mungkin bisa diperjelas. Saya tidak bilang santetnya, medianya Gibanu. Nah media itu bisa disaranakan. Tergantung pelaku sang paranormal yang memilikinya tentunya ya. Itu tergantung dia mau digunakan kejelekan maupun kebaikan, itu tergantung. Tetapi yang saya miliki saya gunakan untuk kebaikan, bukan untuk kejelekan gitu Gibanu. Sebetulnya gitu. Oke, agar lebih jelas kebaikan ini contohnya apa? Contohnya ada keluhan, misal pasien itu kena gangguan tentunya ilmu hitam. Nah dalam saya menemukan itu berdoa juga, tetapi saya sarana itu kayak apa sih? Gini, saya jelaskan sarana. Kita mau kemana? Pasti naik motor, lebih cepat itu sarana, kan gitu. Nah, saya gunakan benda itu energinya untuk saling menyepot saya, dan energi itu juga untuk membantu si pasien itu tentunya. Saya gunakan untuk keseimbangan spiritual, gitu Giban. Saya masih kurang paham. Ya, itu langsung aku saya ora mudeng blas apa meneh jimat sing ngrungokno ki ora ngerti. Karepmu piye Senggoro Bumi ngono lho. Maksudnya intinya itu Anda tadi mengatakan bahwasanya untuk hal kebaikan. Nah nyantet wong ku ya ora apik lho. Nyantet wong ku ya ora apik. Nah intine kebaikan sing ngendi ngono lho. Maksudnya saya masih kurang paham. Orang dunung nek mujune kurang ngarani orang dunung. Mulane kuwi pengen dijelasno ngono lho. Ya begini Ki Senggoro Ki Banu. Tadi sudah disebutkan Ki Senggoro Bumi yaitu pasien itu keluhan apa yang bisa diatasi menggunakan sarana itu. Nah, saya kan sudah sebutkan ya Master ya. Pasien itu kena gangguan. Nah, dalam metode pengobatan saya gangguan apa? Disantet wong, apa disantet kanggo wetenge disene radio, piye? Nah, kuwi ngerti lah sing itu loh. Saya belum tahu kan seperti itu, terus bagaimana gitu loh. Anda mengatakan nyantet jadi apik. Oh, nyantet kok apik. Saya tidak pernah kan bilang nyantet itu baik. Kan tidak saya bilang kan tadi. Nah, pasien yang kena santet, langsung saya jelaskan ya. Saya lawan dengan media itu tentunya. Jadi jin yang kiriman itu akan bertarung dengan jin sarana milik benda saya itu, gitu Gibanu. Malah saya adu sama kekuatan hitamnya, saya adu untuk kebaikan juga kan gitu. Jadi kodam jin jahat yang ada di sarana-sarana itu kan kita ada apa itu namanya, ada tentunya ada untuk menundukkan kodam-kodam itu kan. Nah kita gunakan, kita suruhlah mau ngomongan ayo dikongkon nganggo apa ben padha nglawan santet iku sing kiriman kok ngene wong liya omane ya iku dilawan karo sing tak nggo iku gitu. Jadi Anda nglawan orang yang nyantet itu. Iya, pakai media yang saya pakai itu. Medianya apa kuwi? Banyak sekali media itu. Bisa Betara Karang, bisa keris-keris yang ada kodamnya kan tentunya gitu. Kita gunakan untuk melawan orang-orang atau pelaku santet tentunya kan gitu. Kita lawan pakai media itu. Supaya apa? Kan gini,
wong Jawa nek ora kenal sarana kan yo mokal kan nek ora. Mesti yo akeh sing kenal sarana iku apa kan. Gitu. Kita gunakan sarana itu tentunya untuk kebaikan, bukan malah untuk kejahatan gitu Bang. Untuk membantu dalam perlawanan saya supaya ringan tentunya, supaya tidak menguras energi, saya gunakan dia untuk melawan pelaku santet. Gitu Bang. Melawan pelaku santetnya itu sendiri. Iya. Nah, Anda tentunya bisa juga untuk sarana yang Anda miliki itu untuk bisa mengembalikan santet yang sudah dikeluarkan oleh orang atau mungkin oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Maksudnya mengembalikan pada orangnya atau mungkin mencabut santetnya itu sendiri yang sudah terlanjur masuk ke dalam. Terus dibalikan ke pelakunya. Bisa sekali dengan sarana, tapi kan ada setiap manusia itu memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Nah di situ saya melihat dulu seberapa kemampuan itu. Nah kalau kemampuannya luar biasa sekali, maka saya gunakan media juga banyak tentunya untuk membantu sarana saya untuk mengembalikan santet itu. Gitu gitu. Bagaimana? Ya, ini intinya Ki Senggoro Bumi sudah menjelaskan tentang santet itu yang digunakan media-media, dan Ki Banu tadi di sesi pertama dari sesi sebelum ini Ki Banu itu tidak percaya, suruh membuktikan. Nah ini sebenarnya cuma kesalahpahaman saja para Jimatres ya, kesalahpahaman di penjelasan oleh Ki Senggoro Bumi. Nah ini Ki Senggoro Bumi sudah menjelaskannya semuanya. Nah ini tergantung Ki Banu, apakah sudah puas dengan penjelasannya atau memang perlu dikorek lagi? Ya, kita tentunya juga bagi para Jimatres malam hari sudah bersama kita mengenai program santet, bukan santet nih. Tadi Anda mengatakan bahwasanya memang penelpon tadi yang ada di Cepu ada suara yang tadi menggelegar atau seperti mercon tadi, ada bisa dikatakan itu juga teluh, bisa juga dikatakan santet seperti itu. Nah, pengiriman dari santet sendiri kan punya apa yang Anda katakan tadi, Senggoro Bumi, punya media-media tersendiri. Nah, andai kata media orang itu berbeda dengan media Anda, apakah bisa disinkronkan untuk bisa menjadi mereka akan luluh dan yaitu kalah dengan kekuatan yang Anda miliki itu, Senggoro Bumi? Ya. Media kan berbeda-beda. Nah, dari berbeda-beda itu tentunya ada kekuatan juga yang berbeda-beda. Nah, media yang digunakan kita lihat juga kalau media yang kita miliki sinkron atau kekuatannya merupai hampir sama, itu bisa disinkronkan dan bisa untuk digunakan untuk mengusir santet itu. Itu gitu. Oke. Berarti intinya apa yang Anda miliki sebagai media itu bukan untuk menjadi pelaku kejahatan dalam arti untuk bisa mengakibatkan orang terkena teluh dan lain sebagainya, apa yang Anda miliki tadi? Tidak, justru malah saya tangkap benda itu seperti perjalanan spiritual ya, penarikan dan lain sebagainya saya gunakan untuk kebaikan gitu, untuk membantu orang-orang yang terkena santet malahan, bukan untuk menyantet gitu. Ya. Itu sarana ya, sarana. Perlu dicatat hanya sarana. Itu hanya sarana. Jadi semuanya itu tetap Allah yang mempunyai kekuatan itu, Ki Banu. Ya, baik. Terima kasih Ki Senggoro Bumi apa yang sudah Anda sampaikan. Mohon maaf mungkin saya terlalu agak tinggi nada saya. Karena mungkin ketidakfahaman saya atau mungkin kesalahpahaman saya kepada Anda. Juga saya mohon maaf untuk para Jimatres semua, mungkin tentunya juga ada sedikit gap tadi saya dengan Ki Senggoro Bumi, yang mana saya lanjut di luar tadi dengan debat yang tentunya juga dengan bisa dikatakan adu kekuatan tadi di luar bersama kalau mungkin Mas Soleh juga matur suwun sudah memberikan penjelasan kepada saya juga Senggoro Bumi. Ya, ini saya menjadi penengah dari Ki Senggoro Bumi dan Ki Banu Asmoro. Untuk para Jimatres, sekali lagi untuk para Jimatres ini hanya kesalahpahaman tentang pengetahuan saja. Ini sudah clear semuanya ya. Oleh Ki Senggoro Bumi sudah. Untuk Ki Banu Asmoro sudah. Ya. Alhamdulillah sudah. Ya, untuk lebih baiknya kita berjabat tangan. Bisa? Oke. Baik. Mohon maaf Ki Senggoro Bumi. Ya, terima kasih. Nah, bagi Jimatres dimanapun Anda berada, sebagai hadiah saya untuk para Jimatres semua, mungkin dari Master Soleh bisa memberikan hadiah ini kepada para Jimatres. Ya, bisa disampaikan. Dan saya akan para Jimatres, ini hadiahnya, yaitu baju kebesaran tim Jimat. Ini sebenarnya khusus untuk tim Jimat. Jadi untuk para Jimatres ini
sebenarnya tidak boleh memiliki. Tapi untuk hari ini spesial kita bagikan satu baju kebesaran tim jimat. Caranya dengan menjawab pertanyaan. Ya. Siap-siap? Ya, pertanyaannya apa, Ki? Pertanyaannya adalah ilmu apa yang diperdebatkan tadi? A. Ilmu santet. B. Jenggot atau betara karang. Ya. Ya, sekali lagi pertanyaannya adalah ilmu apa yang diperdebatkan tadi oleh Ki Senggoro Bumi dan Ki Banu Asmoro? A. Ilmu santet. B. Betara karang atau jenggot. Silahkan dijawab di live chat. Ya. Mulai dari sekarang. Ya, Jimater semua, saya mohon supaya channel YouTube Tim Jimat Radio Istana Bojonegoro semakin berkembang tentunya. Yang belum like, maka silahkan like. Yang belum subscribe, maka subscribe. Dan bagikan ke Jimater semua. Linknya dibagikan ya dulur. Untuk supaya apa? Channel ini tentunya memberi motivasi tentang hal-hal gaib. Dan ada dakwah-dakwah tertentu mengenai tentang untuk supaya tidak takut dengan makhluk gaib tentunya dan lain sebagainya. Saya mohon subscribe, like, komen dan bagikan linknya ke Jimatres semua tentunya. Iya, jangan lupa sekarang mulai like ya. Kemudian yang belum subscribe dulu. Nah, ilmu apa tadi yang diperdebatkan tadi? Silakan jawab. Kita tunggu 2-3 menit ya. Silakan langsung dijawab mulai sekarang. Ruwet Pak, ruwet. Buka warung kok yo sepi. Sego lagi wae dimasak, kok yo mambu. Iki uruse ning omah, duwe duit sithik-sithik kok ilang. Mbok golek-golek syarat to, Pak. Syarat. Syarat apa meneh, Bu? Kae BPKB karo sertifikat ki lho syarate. Alah, geting aku. Angger dijak rembukan mesti ngono Pak niki. Enek apa to, Nduk? Kok rame wae iki lho? Mbae, iki lho Mbah, sumpek mikir usahaku. Kaya-kayae enek gangguane. Lah mbok njaluk syarat ning radio Istana kono. Muga ae judul iso lancar usahamu. Nah, aku ngerti nek ati sumpah kuwi ning radio Istana mesti mari. Mergo njaluk lagu utawa gending. Iya to? Njaluk syarat ning tim jimat. Sopo ngerti usahamu enek gangguan gaib ben diresiki karo tim jimat. Ngono lho, ben lancar nggonmu nyambut gawe. Krungu to, Pak? Ndang ya budal ning radio Istana. Anda punya permasalahan keluarga, suami istri kurang harmonis, sering cekcok, atau mungkin usaha Anda ada masalah gangguan gaib, datang saja ke Radio Istana FM untuk konsultasi bersama tim jimat. Selain itu, tim jimat juga membantu Anda untuk pemagaran gaib rumah Anda, pemagaran gaib badan Anda, usaha Anda, atau mungkin Anda dalam kondisi sakit non medis seperti kena guna-guna, santet, teluh, atau kesurupan, ketempelan jin. Insya Allah, tim jimat siap membantu Anda. Tim jimat juga membantu Anda untuk membuka aura, membuka mata batin, atau pelatihan lainnya. Ya, datang saja ke Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Tim jimat bersama Master Soleh dan Ki Senggoro Bumi buka praktek pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis jam 9 pagi sampai 4 sore. Insya Allah kami siap membantu Anda. Jiwaku kalku samudra pepunton ing laku tumuju dateng. Alah
tanduran dipupuk apa kok panggara modot Gusti. Kang Parjo, esuk-esuk turut galengan tak rungono kok sambat kae. Janjane eneng ngopo to, Kang? Rasa sambat piye to, Lek? Sawangan kae tanduran pari, jagungku kae tak pupuk apa rasa subur. Malahan kae Tegal Kulon kae kacang jabute ya puter kabeh godhonge. Walah, Kang. Nek perkara iku gampang. Kaya tanduranku kae lho sawangen. Iso lemu-lemu, ijo royo-royo, parine landung-landung, jagonge ya gede-gede, isine kacang ya ngrempyok-ngrempyok dawa-dawa. Apa meneh kanggo tanduran tembakau, Kang, iso ngasilno kualitas godhong tembakau sing super lan kualitas sing apik, lan tandurane ya tahan penyakit, Kang. Lembut suwono nang ndi, Lek? Kok iso kaya ngono iku? Ora usah disuwuk, aku gawe pupuk organik cair Tokser. Pupuk iki iso nyuburno tanah, nyuburno tanduran, iso gawe wohe apik gembel, uga tandurane tahan penyakit, Kang. Ngono ya ora kok ndodekane to, Lek. Pancen bener kadang tani, tanduran sampean koyo pari, jagung, brambang, melon, semongko, timun, kacang tanah, kedele, coklat utawa mbako kurang subur, asile kurang akeh. Ayo gunakake pupuk organik cair Tokser. Pupuk organik cair Tokser diolah saka bahan organik sing gunakake teknologi bionik, ngandung unsur hara makro, mikro, zat perangsang tumbuh ZPT lan senyawa organik. Gunakake starter formula sing ngandung mikroba, penghasil multibiokatalis, penambah N, penghasil IAA, asam organik lan biopestisida. Sahingga pupuk organik cair Tokser iki gantekno bahan kimia agro neng pertanian organik. Sakliyane kuwi, pupuk organik cair Tokser iki uga iso mbrantas omo penyakit wereng, sundep, kresek, walang sangit, beluk lan liya-liyane. Sumangga mundhut kemawon pupuk organik cair Tokser. Harga cuma Rp75.000 di Radio Istana FM, Jalan Mungin Siti 126 Bojonegoro, utawa iso ning daleme Mbak Hartini, Desa Mbetet Ngunut Dander, utawa teng tokonipun Bapak Patmo, Dusun Gambor, Desa Jekulo, Kecamatan Soko Tuban. The best music and information. 95 Istana FM. Jimatres dimanapun Anda berada, waktu yang kita berikan akan segera habis. Bagi Anda yang belum like, silahkan untuk like. Yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe ya. Dan tentunya pertanyaan tadi yang sudah disampaikan oleh Master Soleh, perdebatan ilmu apa tadi? Ada A, ilmu santet, B, jenglot. Silakan kita kasih waktu lagi 1 menit untuk Anda yang ingin menjawab dan ingin mendapatkan baju kebesaran dari tim Jimat yang sudah kami sediakan untuk Anda. Dan Jimatres dimanapun Anda berada, insya Allah besok Jumat atau mungkin Sabtu dan Minggu, ini kalau tidak ada halangan, tidak ada hujan, kita akan melaksanakan jelajah misteri ya. Senggoro Bumi juga Master Soleh. Jadi Anda kemarin ada yang ingin uji nyali, ingin ikut bersama kita, boleh ya. Anda bisa inbox saya di Facebook Ki Banu Asmoro atau inbox di Facebooknya Senggoro Bumi atau Master Soleh juga boleh ya. Anda yang ingin ikut juga diperbolehkan. Namun kita memang untuk live streaming jelajah misteri memang jangan sampai terlalu banyak orang. Dan kita tidak pernah ngepost kemana kita. Karena yang kita takutkan adalah nanti kalau kebanyak orang itu tentunya sisi nanti penampakan akan terganggu. Begitu Master Soleh ya? Ya benar. Jadi intinya Anda yang ingin ikut nanti bisa bergabung bersama kita. Baik, kita hitung 1, 2, 3. Ya, akan segera berakhir. Anda yang belum like, silakan like dulu. Yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Kita akan segera tutup ya untuk pertanyaan malam hari ini atau mungkin benda bertuah
yang sudah kami sediakan untuk Anda. Ya, sesaat lagi kita tutup. Oke, kita sudah tutup dan kita sudah dapatkan pemenangnya. Ini terima kasih untuk seluruh Jimatres Desa Antero Nusantara, juga Jimatres yang sudah absen di grup Jimatres Istana FM. Ya, mungkin belum bisa saya baca semuanya, saya mohon maaf ya. Ini untuk seluruh Jimatres dari Wulan Kedung Adem, kemudian Damar Jaya Panemon, Andi Serawun Wadang, Jimatres Diki Ngasem, Jampet ya, Jimatres Salma Noviana Desa Kemiri Malu, Jimatres Dandit Lintang Sawan Sedudo, Lucia Wadang, Jimatres Roy Padangan Suko, Pandanagung Suko, Didik Dewi Kolongasem, Jimatres Digu Pandanagung Suko, Soleh yang ada di Tasikmalaya, Jimatres Chandra, kemudian Jimatres Jogoboyo Pemdes Padang Mentoyo, kemudian Jimatres Ferry Margomulyo Balen, Jimatres Pemalang Al, Ibnu Kusaimat Sidomulyo Kedung Adem, Jimatres Mas Embar Tambak Merak Kasiman, Zainur Rosikin Jakarta Timur, Jimatres Saiin Sido Bandung, kemudian juga Jimatres Eko dari Kelampok Kapas. Kemudian terima kasih Mbah Pojok Purwosari, Diva Akmal Gerabakan Sido Bandung, Fatih Mubarok Kawung Kepoh Baru, Jimatres Rihan Jatim Blimbing, kemudian Bobi Hermanto, Luki Ngerawan, kemudian Jimatres Sutri Kanten Dukuh Mundu Trucuk, Iqbal Semen Pinggir, Fitria Sekar, Kandangan Trucuk. Baik, bisa Anda umumkan siapa yang berhak mendapatkan baju kebesaran dari tim Jimat? Silakan Senggoro Bumi. Ya, tadi saya sudah pilih-pilih di live chatnya. Yang beruntung yang memiliki akun bernama Selamat, yang memiliki akun yang bernama Mbak Nurul ya tentunya. Ya. Selamat untuk Mbak Nurul tentunya. Selamat yang belum beruntung bisa ikut lagi di malam Jumat depan dan di Jelajah Misteri. Baik, dari Ki Senggoro Bumi mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pertemuan pada malam hari ini, saya persilahkan. Ya, sebelumnya saya mohon maaf tadi ada sedikit kesalahpahaman ya Ki Banu Asmoro, dan saya hanya ingin untuk Jimatres sedikit pesan dari saya, perbaikilah sesering-seringlah bersolawat dan beristighfar dan perbaikilah sholat. Tentunya jin-jin ada yang jahat maupun jin yang baik. Nah, jin jahat akan selalu mengganggu kita. Nah, kalau kita sering berselawat, berzikir dan perbaiki sholat, insya Allah kita akan memiliki benteng gaib tersendiri. Ya, cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para Jimatres semua. Saya Ki Senggoro Bumi. Salam Jimatres, salam satu misteri. Terima kasih Ki Senggoro Bumi. Dari Master Soleh mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para Jimatres, saya persilakan. Ya, para Jimatres semuanya, kehidupan apapun yang Anda jalani, entah itu bahagia ataupun kurang bahagia, jangan lupa kita bersyukur. Karena apa? Karena kalau kita bersyukur, insya Allah nikmat akan ditambah. Dan jika kita kufur, siksa Allah teramat pedih. Saya Master Soleh, salam Jimatres, salam misteri. Terima kasih untuk Master Soleh dan Ki Senggoro Bumi. Selamat untuk yang punya akun Nurul. Anda berhak mendapatkan satu buah baju kebesaran tim Jimat dan jawabannya tadi adalah santet ya. Yang benar apa yang diperdebatan tadi adalah jawabannya adalah santet gitu ya. Baik, Jimatres dimanapun Anda berada, selamat untuk yang sudah mendapatkan hadiah dari kami. Yang belum mendapatkan sabar, insya Allah di lain kesempatan kita tetap akan berbagi kepada Anda semua. Bagi Jimatres yang tentunya ingin konsultasi dengan Ki Senggoro Bumi, Anda bisa datang ke Radio Istana FM pada hari Senin dan hari Selasa jam 9 sampai jam 4 sore. Kemudian Master Soleh buka praktek di Radio Istana FM jam 9 sampai 4 sore hari Rabu dan Kamis. Kemudian untuk hari Sabtu Minggu Anda bisa terapi kesehatan
penyakit medis gitu ya. Baik, terima kasih untuk Anda Jimatres-Jimatres yang punya cerita-cerita misteri, baik itu kiriman dari Anda atau mungkin orang lain. Anda bisa ketik, Anda bisa tulis pakai tangan, kemudian Anda bisa kirimkan ke studio Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, atau bisa Anda kirimkan melalui email di banu_istana@yahoo.co.id. Bisa juga inbox di Facebook Gibanu Asmoro. Terima kasih untuk Jimatres yang sudah absen di live chatnya pada malam hari ini. Terima kasih untuk Jimatres yang saat ini masih setia bersama saya. Untuk seluruh Jimatres dari Petak Beget Kecamatan Gayam hadir Nahrawi. Terima kasih Ikhwan Ngrowo. Kemudian juga Jimatres Diu Muhammad Mustafa Klangon, Bagus Trianto Kombrabu. Kemudian terima kasih Jimatres Baring Sekar Imam Gaplek, Miftahuda terima kasih, Tio Logawi matur suwun. Terima kasih Jimatres Zulfikar Fikri Malaysia. Kemudian dari Ngerau Ninin Ernia. Terima kasih Jimatres dari Verdi Kapas, Ani Kali Tiduleran, Sambiroto Kapas Jimatres Heru. Kemudian Jimatres Ngelo. Salam Jimatres Mojosari Chandra, Firman Sah Ahmad Firman Mojodlik. Kemudian Bondan Kasiman, terima kasih untuk Jimatres Kalimati, untuk Jimatres dari Besah Ateng, kemudian Jimatres Wahyu, kemudian terima kasih untuk Jimatres Aditya Bubulan, Kunci dan Roni Romadoni, matur suwun Ngelo Cepu, Ayah Bunda. Terima kasih dari Depok Ning Rumiati, salam Jimatres dari Sukorame Nova. Kemudian terima kasih untuk Jimatres Rantau Malaysia Mas Ican. Salam Jimatres dari Eriko Kasiman. Kemudian Ferdi Bintoro, Farel dari Bintoro. Kemudian dari Cepu Heriko Herimawan, Jimatres Trisno dari Pasar Sumberarum. Chandra Mayangkawis, kemudian Jimatres dari Putuk Ngeloram, yaitu Kakung. Terima kasih juga untuk seluruh Jimatres-Jimatres yang lain yang sudah live chat. Mohon maaf tidak semuanya bisa saya baca satu persatu. Yang terpenting adalah kita salam satu persaudaraan. Untuk Anda semua salam Jimatres ya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga untuk seluruh pendukung acara pada kesempatan malam hari ini. Saya Ki Banu Asmoro di malam Jumat pagi. Malam yang dipenuhi dengan sisi-sisi mistik dan misteri bersama Ki Senggoro Bumi juga Master Soleh. Mohon maaf kalau tadi saya ada salah kurang dari saya atas kekilafan yang saya lakukan tadi, karena saya ini hanya manusia biasa, tidak luput dari salah dan dosa. Kesempurnaan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mohon maaf untuk seluruh Jimatres-Jimatres semuanya. Kritik, saran bisa Anda kirimkan di sini, juga bisa komen, bisa live chat, dan bisa juga masuk di grup Jimatres Istana FM Facebook. Matur suwun, salam Jimatres, dan tentunya ingat, percaya tidak percaya, makhluk gaib itu ada di sekitar Anda. Salam Jimatres, salam satu misteri. Kematian adalah